Episode 22 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng tersenyum, merasa pujian itu tak perlu. Shen Tianyin kemudian mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada seorang eksekutif tingkat menengah di pembangkit listrik, dan berkata, "Foto kami." "Baik, Ketua." Eksekutif tingkat menengah itu, yang ingin sekali menyenangkan Shen Tianyin, memotret mereka berdua dengan ponselnya. Shen Tianyin meringkuk dalam pelukan Xia Feng, lengannya melingkari pinggangnya dengan lembut. Pose pasangan yang sempurna untuk swafoto, kasih sayang mereka meluap-luap. Di sisi lain, Shen Tianfeng berkata dengan mata penuh amarah wanita pengoda itu, dia telah mempermalukan keluarga Shen Tu. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan citranya? Dia mewakili wajah keluarga Shen Tu kita. Dia memeluk dan mencium anak laki-laki itu di depan umum, seolah-olah dia tidak sabar untuk tidur dengannya. Dia benar-benar murahan. Sepertinya dia dan anak laki-laki itu benar-benar akan segera menikah. Wajah Shen Tu Yi penuh dengan masalah dan kekhawatiran. Shen Tianfeng berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Anak itu muncul tiba-tiba dan akan merusak rencana kita. Kalau kita diam saja, begitu dia menikah dengan perempuan pengoda itu dan punya anak, Shen Tianyin akan menunjuk anaknya sebagai ahli waris. Kalaupun dia meninggal, kita tidak akan dapat apa-apa, dan anak itu akan dapat keuntungan." "Pelankan suaramu." Shen Yi berkata dengan gugup, "Beberapa hal hanya bisa dibicarakan di rumah, tidak di luar." Shen Yi mendengus dingin. "Ayah, kalau ayah tidak mengambil keputusan, ayah akan menanggung akibatnya. Ayah terlalu berhati-hati dan konservatif. Terkadang ayah harus mengambil risiko, dan ayah harus melakukannya. Apa yang ingin ayah lakukan? Aku akan mengundang anak itu ke rumah kita. Karena dia calon menantu keluarga Shen Tu. Setidaknya dia harus bertemu kakek nenek, tetua, dan saudara-saudaranya. Kita tidak perlu melakukan apapun, orang-orang itu akan menemukan cara untuk mengusirnya." Shen Tianfeng mencibir. Saat itu, air liur mereka saja sudah cukup untuk menenggelamkannya. Shen Yi berpikir sejenak. "Ide bagus. Silakan. Aku akan meminta ibumu menyiapkan semuanya nanti." Shen Tianfeng menghampiri Shen Tianyin dan Xia Feng, yang sedang menunjukkan kemesraan mereka. Di sini, Shen Tianyin dan Xia Feng telah mengambil lebih dari selusin foto, memamerkan setiap pose mesra mereka. "Ketua, tolong simpan ponsel Anda." Eksekutif tingkat menengah di pembangkit listrik itu memegang ponsel dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Shen Tianyin. Tampak sangat hormat. "Baiklah, kembali bekerja," kata Shen Tianyin dengan tenang. Tatapannya beralih ke Shen Tianfeng, yang sedang mendekat, dan ia menempelkan lidahnya ke bibir. Ini adalah sinyal untuk ciuman. Xia Feng tahu sinyalnya. Ketika Shen Tianyin memberikannya, ia benar-benar melihat Shen Tianfeng mendekat. Ia sangat menyadari motif Shen Tianyin, namun ia ragu-ragu. Bergandengan tangan dan berpelukan pinggang boleh saja, tetapi berciuman adalah hal yang sama sekali berbeda. "Benarkah?" Shen Tianyin kembali menempelkan bibirnya ke lidah. "Ayo, cium." Xia Feng mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Shen Tianyin, menariknya ke dalam pelukannya. Kemudian, ia menundukkan kepala dan menciumnya. Bibir mereka langsung menyatu. Bagaikan kutub utara dan selatan magnet, bibir mereka langsung saling memikat, tanpa meninggalkan celah. Meskipun itu hanya akting, erangan lembut keluar dari bibir Shen Tianyin, sebuah momen reaksi yang intens. Ini adalah ciuman pertamanya, dan juga Xia Feng. Shen Tianyin mengira ini akan menjadi hal yang mudah, tetapi ketika Xia Feng benar-benar mencium bibirnya, reaksi kimia yang luar biasa mengguncang seluruh dirinya, mengirimkan riak di hatinya. Perasaan Xia Feng sama intensnya. Ia pernah mencium Shen Tianyin dalam mimpi, tetapi itu hanyalah mimpi, bukan kenyataan. Sekarang, bibir Shen Tianyin berada di antara bibirnya, kelembutannya, kelembapannya, daya tariknya yang memikat, dan aroma memikat yang terpancar dari bibir dan giginya, semua faktor ini memabukkannya. Ia masih bisa merasakan tubuh Xia Feng bergetar dalam pelukannya. Area dadanya menekan tubuhnya, lembut dan kenyal, dan pinggang rampingnya. Kehalusan kulitnya terasa bahkan melalui lapisan pakaian. Faktor-faktor ini memicu hasrat primalnya, dan ia merasakan tekanan kendalinya semakin besar. Makhluk yang bersembunyi di balik bayangan itu dengan cepat terbangun, seolah mencoba melepaskan diri dan menggigitnya. Shen Tianyin segera merasakan perubahan pada Xia Feng, dan rona merah menyebar di wajahnya yang halus. Shen Tianfeng mendekati Shen Tianyin dan Xia Feng, tetapi mereka masih tenggelam dalam ciuman manis, seolah seluruh dunia hanya mereka berdua, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan keberadaannya. Secercah kebencian terpancar di mata Shen Tianfeng, tetapi senyum muncul di wajahnya. Ia terbatuk, dan Shen Tianyin dan Xia Feng berpisah. Shen Tianyin tersipu dan bertanya dengan canggung, "Kakak Tianfeng, apakah ada yang salah? Kalian berdua benar-benar saling mencintai?" kata Shen Tianfeng ragu-ragu. "Tapi kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkan ini sebelumnya? Seharusnya kau memberitahu kami tentang sesuatu sebesar ini."
Ini sangat mendadak. Shentu Tianyin melanjutkan, tentu saja aku punya alasan. Aku bukan wanita biasa. Pria yang kubawa pulang adalah pria yang ingin kunikahi. Jika kami tidak cocok, aku tidak akan membawanya pulang. Lei dan aku sudah bersama selama 6 bulan. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kepribadian kami sangat cocok, jadi aku memutuskan untuk menikah dengannya, dan itulah mengapa aku mengumumkan hubungan kami. Itulah mengapa aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku hanya mencari waktu yang tepat untuk membawa Lei pulang, untuk mengumumkan hubungan kami secara resmi, dan untuk menetapkan tanggal pernikahan kami. Shentu Tianfeng berkata sambil tersenyum paksa, jadi begitulah. Kau masih sama. Kau selalu punya alasan untuk semua yang kau lakukan. Aku baru saja berpikir untuk mengundang Xia Feng ke rumah kita, dan sepertinya kita punya ide yang sama. Ayo kita lakukan besok. Bawa Xia Feng pulang besok. Kurasa seluruh keluarga kita akan menyukainya. Benarkah? Besok saja, kata Shentu Tianyin dengan tenang. Shentu Tianfeng tersenyum dan berkata, kalau begitu, semuanya beres. Ia menatap Xia Feng dengan ramah. Xia Feng, kau harus bersikap baik besok. Para tetua di rumah sangat pemilih, dan Tianyin adalah kesayangan mereka. Tak ada pria biasa yang bisa merebutnya. Xia Feng tersenyum. Kakak Tianfeng, jangan khawatir, aku akan bersikap baik. Saat itu, Shen Tuyi, yang agak jauh, tiba-tiba memanggil, Tianyin, tolong kemarilah. Tuan Kanred ingin bicara denganmu tentang kabel bawah laut. Alis Shentu Tianyin berkerut. Apakah aku harus menangani masalah sepele seperti ini sendiri? Shentu Tianfeng berkata, Tianyin, aku tidak memberitahumu sebagai kakakmu. Cinta itu penting, tapi jangan lupakan pekerjaanmu. Akulah yang membawa Kanred kembali dari Jerman. Dia pakar tenaga angin terkemuka di dunia. Tolong bantu aku sedikit dan bicaralah dengan Tuan Kanred. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Shentu Tianyin tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipi Xia Feng sebelum berjalan menghampiri Shentu Yi dan Kanred. Ekspresi kasih sayang ini begitu intens hingga Xia Feng merasa itu nyata. Shentu Tianfeng menatap Xia Feng. Sedikit sarkasme tersungging di bibirnya. Xia Feng, kudengar kau mendirikan perusahaan bernama Thunder Horse Manufacturing, kan? Xia Feng mengangguk. Ya, Thunder Horse Manufacturing. Apa kau pikir skalanya setara dengan Wanxiang Group milik keluarga Shentu kita? Nada bicara Shentu Tianfeng diwarnai penghinaan. Maknanya jelas kau pantas menikahi Shentu Tianyin. Xia Feng pura-pura tidak mendengar makna tersembunyi itu dan tersenyum. Tentu saja tidak, tapi setidaknya aku mendirikan perusahaanku sendiri. Aku sangat puas. Lagi pula, banyak orang tidak punya perusahaan sendiri. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya aku memulai dari nol. Perusahaan ini mungkin kecil, tapi milikku. Wanxiang Group memang besar, tapi apakah itu milikmu? Kedua pria itu beradu argumen, masing-masing diam-diam menyadari posisi masing-masing. Haha, bagus sekali. Kau memang bukan orang yang mudah ditebak. Ayo kita lihat. Shentu Tianfeng tersenyum tenang. Baik, saudara Tianfeng. Xia Feng juga memanggil dengan penuh kasih sayang. Saat itu, ponsel Xia Feng berdering. Ternyata Liang Xiao yang menelepon. Saudara Tianfeng, permisi, saya perlu menerima telepon. Xia Feng menghampiri sambil membawa ponselnya. Shentu Tianfeng bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun kepada Xia Feng dan pergi sendirian. Xia Feng menggeser tombol jawab, kakak senior. Sudah lewat jam kerja, kenapa kau belum masuk kerja? Suara Liang Xiao penuh keraguan. Kau bersama siapa tadi malam? Masih di tempat tidur? Xia Feng tersenyum getir. Kakak senior, jangan bercanda. Aku ada urusan dan tidak bisa kembali ke kantor hari ini. Bukan masalah besar, jadi tolong bantu aku. Ada apa? Tanya Liang Xiao khawatir. Katanya tidak nyaman lewat telepon. Akan kuberitahu saat aku kembali, kata Xia Feng. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Pulanglah lebih awal. Dan ingat untuk membeli beberapa bahan makanan. Kulkas kosong. Baiklah, aku akan membuatkanmu dan tuan sesuatu yang lezat malam ini, kata Xia Feng sambil tersenyum. Dan, ada lagi? Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Pulanglah lebih awal. Liang Xiao menutup telepon. Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Bersama Shentu Tianyin, ia merasa misterius dan bersemangat. Sementara bersama Liang Xiao, ia merasa rileks dan bahagia. Saat itu, panggilan telepon yang penuh perhatian dari Liang Xiao telah mencerahkan seluruh jiwanya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi kenapa tidak? Mungkin dia ingin aku membelikannya sesuatu yang feminin, tapi kemudian merasa malu dan mengurungkan niatnya. Sungguh, aku bisa membelikannya sesuatu, meskipun hanya pembalut, pikir Xia Feng dalam hati. Ia pernah membantu Jiang Rui dengan hal-hal semacam itu sebelumnya, jadi ia dianggap pria berpengalaman dan tidak merasa malu. Lalu ia teringat Jiang Rui.
Apakah wanita lincah itu sedang berbaris di taman bermain sekarang? Xia Feng berjalan menuju Shen Tutianyin, melupakan semua pikiran itu. Ia merasa luar biasa saat ini. Ia bahkan merasa bisa menyaingi aktor veteran seperti Tony Leung Chihuai dan Chen Daoming. Saat Xia Feng mendekat, Conrad sedang berbicara dalam bahasa Jerman, dan Shen Tutianfeng adalah penerjemahnya. Tuan Conrad mengatakan bahwa proyek tenaga angin kita tidak hanya perlu mengatasi masalah kabel bawah laut, tetapi juga teknik kelistrikan kita. Perbaikan diperlukan, jika tidak, pembangkit listrik akan menjadi tidak stabil setelah beroperasi. Ekspresi Shen Tutianfeng serius dan profesional. Ini adalah investasi besar bagi Wanxiang Group kita, dan manajemen optimis dengan proyek ramah lingkungan ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika menemukan masalah setelah proyek selesai dan tepat sebelum produksi dimulai. Shen Tutianyin berkata, saya tidak mengerti semua ini. Tanyakan padanya apa masalahnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Shen Tutianfeng berkata kepada Conrad dalam bahasa Jerman, kamu tahu harus berkata apa, katakan saja. Xia Feng, yang baru saja berjalan mendekat, merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Conrad mengangguk, lalu membentangkan cetak biru di tangannya, menunjuknya, dan berkata, ini perlu diperbaiki. Gunakan peralatan Jerman kita. Dan di sini, ada masalah juga. Ini harus diperbaiki. Saya tidak meremehkan insinyur listrik Tiongkok Anda, tetapi keterampilan desain mereka benar-benar tidak setara. Shen Tutianfeng menerjemahkan kata-kata Conrad untuk Shen Tutianyin. Kerutan di dahi Shen Tutianyin semakin dalam. Mengapa ada begitu banyak masalah? Saya pikir itu hanya kabel bawah laut. Tetapi mengapa teknik kelistrikannya juga menjadi masalah? Kita bahkan perlu membeli peralatan dari Jerman. Tanyakan padanya berapa biaya untuk memperbaiki masalah ini? Shen Tutianfeng berkata kepada Conrad dalam bahasa Jerman, dia bertanya berapa biayanya. Conrad berkata, saya sudah menghitungnya secara kasar, dan biayanya sekitar 30 juta euro. Shen Tutianfeng kemudian berkata kepada Shen Tutianyin, dia bilang perkiraan anggarannya adalah 30 juta euro. Begitu banyak? 30 juta euro? Itu 200 juta yuan Tiongkok. Kita sudah berinvestasi lebih dari 1 miliar yuan, dan itu jauh melebihi anggaran saya, kata Shen Tutianyin. Tianyin, bahaya tersembunyi ini harus diatasi, kalau tidak akan ada masalah besar. Biaya hanyalah masalah kecil, keberhasilan proyek tenaga angin ini adalah kuncinya. Ini akan menghasilkan keuntungan yang stabil bagi grup Vientani kita. Tenaga angin memang merupakan investasi yang sangat menguntungkan, karena tenaga angin tidak memerlukan biaya untuk dibeli, dan listrik adalah arah masa depan industri energi. Xia Feng melirik gambar-gambar di tangan Conrad. Ia melihat jejak perubahan pada gambar 3, beserta beberapa anotasi berbahasa Jerman. Ia bertanya, apakah Tuan Conrad memodifikasi gambar-gambar ini? Sayangku, kau datang tepat waktu. Lihatlah, kata Shen Tutianyin sambil tersenyum. Shen Tuyi menatap Xia Feng tanpa menyembunyikan apapun. Perusahaan pemrosesan swasta tahu tentang teknik kelistrikan sistem turbin angin? Tianyin, bukannya aku tidak percaya pada Xia Feng, itu hanya mustahil. Kurasa Tuan Xia Feng harus fokus pada hal lain dan melupakan urusan serius ini. Jangan buang waktu kita. Alis Shen Tutianyin berkerut tidak senang, tetapi ia tidak menunjukkannya. Shen Tutianfeng bertanya dengan sinis, Xia Feng, apa kau ingin aku menerjemahkan ini untuk Tuan Conrad? Apa aku butuh penerjemah? Tanya Xia Feng sambil tersenyum. Aku tidak butuh penerjemah di Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, dan, oh ya, Jepang dan Rusia. Apa bisa bahasa Jerman membuatmu begitu keren? Shen Tutianfeng membeku di tempat, seolah ada lalat di mulutnya. Xia Feng berbicara langsung dalam bahasa Jerman, Tuan Conrad, tolong tunjukkan cetak birumu. Conrad melirik Shen Tutianfeng, seolah meminta pendapatnya. Shen Tutianfeng mengangguk dengan tenang, dan baru kemudian ia bersedia menyerahkan cetak biru itu kepada Xia Feng. Xia Feng dengan saksama memeriksa cetak biru Conrad yang telah direvisi. Selama di Jerman, ia tekun mempelajari teknik elektro. Ia telah melihat dan menghafal ribuan gambar teknik elektro dengan mata kirinya, dan ia telah menghafal jutaan kata pengetahuan teknik elektro. Kembali di Tiongkok, untuk membangun mesin perkakas cerdas milik Joseph, ia menggabungkan teori dengan praktik, mempelajari teknik elektro secara menyeluruh. Hasilnya, meskipun ia belum mengikuti ujian profesional, ia sudah menjadi insinyur listrik yang berkualifikasi. Dan dengan kekuatan mata kirinya, insinyur listrik biasa tak tertandingi. Xia Feng pertama-tama memeriksa cetak biru asli yang dirancang oleh insinyur listrik domestik, lalu melihat bagian-bagian yang telah dilingkari dan dimodifikasi oleh Conrad. Ia tidak memiliki pengalaman teknik elektro di bidang pembangkit listrik tenaga angin, tetapi prinsip dan perhitungan terkaitnya tetap sama. Oleh karena itu, ia hanya perlu menggunakan pengetahuan teknik elektronnya untuk menentukan di mana letak kesalahan para insinyur domestik dan apakah perbaikan yang dilakukan Conrad diperlukan. Xia Feng belajar dengan sangat saksama,
Pikirannya terus-menerus menyerap sejumlah besar pengetahuan teknik elektro dan cetak biru yang ditransmisikan kepadanya oleh mata kirinya. HMPH, Shen Tuyi mendengus dingin. Xia Feng, bisakah kau melakukannya? Waktu kami sangat berharga. Jika kau tidak bisa, katakan saja. Kami tidak akan menertawakanmu. Shen Tu Tianfeng juga berkata, Xia Feng, bisakah kau mengerti? Haha, kau harus mengerti. Ini bukan teknik permesinan sekrup dan mur, ini teknik elektro. Shen Tu Tianyin juga menatap Xia Feng dengan cemas, khawatir Xia Feng akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat itu, Xia Feng menyerahkan cetak biru itu kepada Shen Tu Tianyin dan berkata dengan tenang, sayang, insinyur listrik Jerman ini menipumu. Dia menipuku? Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng dengan heran. Namun, yang paling terkejut dan terperanjat adalah Shen Tuyi dan putranya, Shen Tu Tianfeng. Shen Tu Tianfeng berteriak dengan marah, Xia Feng, jelaskan apa yang kau lakukan. Xia Feng mengabaikan kemarahan Shen Tu Tianfeng. Menunjuk perubahan yang dibuatkan Red pada cetak biru itu, ia berkata dengan tenang, insinyur listrik Tiongkok menyederhanakan banyak hal, tetapi insinyur Jerman ini memperumit banyak hal. Tidak perlu mengubah ini, dan ini juga. Pembangkit listrik tenaga angin negara kita sudah sangat maju. Tidak perlu mengejar teknologi dan peralatan Jerman. 200 juta dolarmu sama sekali tidak diperlukan. Tidak akan ada masalah? Shen Tu Tianyin tetap ragu. Xia Feng berkata, tidak akan ada masalah. Gambar kerja insinyur Tiongkok itu sempurna. Nah, Shen Tuyi tak kuasa menahan amarahnya. Dia menunjuk hidung Xia Feng. Kau pikir kau siapa? Kau hanya siswa SMA dengan pemahaman teknik elektro yang dangkal, dan kau di sini untuk mengkritikku. Apa kau lebih hebat dari para insinyur Jerman? Ini memalukan. Xia Feng tetap tenang. Aku hanya jujur. Kenapa harus mengeluarkan uang yang tidak perlu? Kalaupun kau mengeluarkan uang, itu uang grup Wanxiang kita, bukan uangmu? Atau kau pikir grup Wanxiang cepat atau lambat akan menjadi milikmu? Kata-kata Shen Tuyi semakin tajam. Cukup. Shen Tu Tianyin juga geram. Paman kedua. Berapapun uang yang dimiliki grup Wanxiang, seharusnya tidak dibelanjakan seperti ini. Kau terus merekomendasikan insinyur Jerman ini, dan langsung memberiku rencana senilai 200 juta. Apa maksudmu? Aku. Shen Tuyi tak bisa menyelesaikan kata-katanya. Meskipun Shen Tu Tianyin tidak menjelaskan lebih lanjut, maksudnya jelas kau ingin imbalan. Shen Tu Tianfeng memaksakan senyum. Tianyin, kita melakukan ini demi perusahaan. Kita tidak mengerti teknik elektro. Jadi bagaimana? Aku akan memintakan Red merevisi rencananya. Boleh? Rencana lain? Shen Tu Tianyin mencibir. Xia Feng sudah menjelaskannya dengan jelas. Rencana yang dirancang oleh para insinyur listrik dalam negeri itu sempurna. Aku tidak ingin ada insinyur lain yang mencoba menipuku. Lepaskan dia. Jangan muncul di hadapanku lagi. Shen Tu Tianfeng cemas. Tianyin, meskipun teknik elektronya bagus, masih ada masalah kabel bawah laut yang harus diselesaikan. Kan Red adalah seorang ahli, dia tidak bisa melepaskannya. Sikap Shen Tu Tianyin tegas. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak akan mempercayai pembohong. Mengenai masalah kabel bawah laut, aku masih mempercayai para insinyur dalam negeri. Aku telah memutuskan untuk mempekerjakan tim ahli dalam negeri untuk membantu kita menyelesaikannya. Shen Tu, Tianfeng dan Shen Tuyi bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kebencian. Bagi mereka, Xia Feng tak lebih dari kumbang kotoran yang mengacaukan segalanya. Dimanapun Xia Feng muncul, tempat itu ternoda. Xia Feng memperhatikan, senyum masam terukir di hatinya. Jika bukan karena Shen Tu Tianyin, ia tak akan pernah menyinggung Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng, apalagi menjadi musuh. Tapi sekarang, sepertinya ia punya dua musuh lagi. Apa yang kau bicarakan? Bahasa Mandarin kan Red buruk. Ketika orang lain berbicara lambat, ia hampir tak mengerti beberapa kata. Tetapi ketika mereka berbicara cepat, rasanya seperti mendengarkan bahasa asing. Shen Tu Tianfeng berteriak marah, aku memintamu untuk membuat rencana. Rencana apa yang kau buat? Ia menunjuk Xia Feng dan mengamuk, orang ini bilang rencanamu sama sekali tidak perlu, dan kau masih meminta 20 juta euro. Shen Tu Tianfeng berbicara dalam bahasa Jerman, dan kali ini kan Red mengerti. Ia menatap Xia Feng dengan heran, tak bisa berkata-kata. Alasannya sederhana, ia tahu perubahannya sama sekali tidak perlu. Tetapi Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng menginginkan rencana balas dendam, jadi ia tak punya pilihan selain mengarangnya. Ia tak menyangka akan diungkap oleh pemuda Tionghoa di depannya. Shen Tu Tianfeng berkata, pulanglah ke Jermanmu. Shen Tu Tianyin juga menggandeng tangan Xia Feng. Lei, ayo kita pergi juga. Aku akan membawamu ke belakang pulau, pemandangan di sana indah sekali. Xia Feng tersenyum. Oke. Bagaimana kalau kita berenang? Shen Tu Tianyin menepuk Xia Feng dengan lembut dan berkata dengan genit, kau jahat sekali. Godaan mereka bagaikan menaburkan garam pada luka Shen Tu Tianfeng dan Shen Tuyi.
Ayah dan anak itu menatap Shen Tutianyin dan Xia Feng dengan mesra. Mata mereka hampir berkobar karena amarah. Kanred tiba-tiba berseru, "Siapa nama orang itu?" "Xia Feng." Shen Tutianfeng melirik Kanred. "Kenapa kau bertanya?" Kanred mengangkat bahu. "Bukan apa-apa. Dia masih sangat muda, tapi sangat cakap. Kurasa dia orang yang sangat baik. Lagi pula, dia insinyur listrik yang sangat cakap." Shen Tutianfeng mendengus dingin. "Dia menghancurkan bisnis kita, dan kau masih di sini memujinya. Kau benar-benar hebat. Kau gagal, dan kerja sama kita berakhir. Pergi. Kalau begitu, tugasku, kau sudah mempermalukanku, dan kau masih berani meminta tugas." Shen Tutianfeng tiba-tiba membentak Kanred. "Keluar." Seharian berakting, Xia Feng merasa lebih lelah daripada bekerja seharian penuh. Namun, ia lupa janjinya kepada Liang Xiao. Ketika meninggalkan Pulau Jenderal sore itu, ia pergi ke supermarket untuk membeli banyak bahan makanan dan memasak makan malam mewah di rumah keluarga Liang. Liang Xiao baru pulang setelah selesai memasak. "Di mana Tuan?" tanya Xia Feng. "Dia tidak pulang hari ini. Dia akan menginap di sana malam ini, katanya sedang mempersiapkan diri untuk turnamen bela diri," kata Liang Xiao, matanya berbinar-binar menatap meja yang penuh dengan makanan lezat. "Seharusnya aku mengurangi 2 porsi masakan. Banyak sekali yang tidak bisa kita selesaikan," kata Xia Feng. "Kalau kau tidak bisa menghabiskannya hari ini, simpan saja untukku besok." Liang Xiao terkekeh. "Ngomong-ngomong, kau bilang kau bersama Shen Tutianyin. Apa yang kau lakukan?" "Kita makan dulu, baru aku ceritakan," kata Xia Feng. Liang Xiao tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan malam, ia berinisiatif membersihkan piring-piring. Xia Feng pergi ke ruang kerja untuk melihat koleksi buku kedokteran Liang Zhengchun. Tak lama kemudian, Liang Xiao juga masuk ke ruang kerja, menatap Xia Feng sambil tersenyum. "Bisakah kau memberitahuku sekarang?" "Dia dan aku?" "Tidak." Xia Feng ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu tertahan di bibirnya dan ia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Penjelasannya sederhana. Shen Tutianyin memintanya untuk membantunya berpura-pura menjalin hubungan. Tetapi satu hal ini saja membuatnya merasa bersalah di depan Liang Xiao. Dia bukan manusia kayu. Dia belum pernah merasakan perasaan Liang Xiao sebelumnya. Itu karena kurangnya pengalaman. Namun setelah sekian lama, bahkan reaksinya yang lambat pun bisa merasakannya. Dia tahu Liang Xiao menyukainya. Namun justru karena pengetahuan inilah dia merasa sulit untuk berbicara. "Ada apa?" Liang Xiao cemberut. Dia tampak sangat tertutup. "Apakah dia mencoba berinvestasi di perusahaan kita?" Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini." Liang Xiao berjalan di belakang Xia Feng dan tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya, berpura-pura galak. "Kau mau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati." Ia berbicara dengan kasar dan tampak mengintimidasi, tetapi kekuatan yang ia kerahkan di tangannya sangat minim. Sebaliknya, tangannya yang lembut mencengkeram bagian belakang kepala Xia Feng dengan kuat, seperti penjepit aneh, siap meremukannya. Amukannya langsung membuat Xia Feng gugup. Ia buru-buru berkata, "Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu." Liang Xiao hanya sedikit melonggarkan cengkeramannya, tetapi tidak melepaskannya. "Cepat katakan padaku," kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. "Sebelum aku memberitahumu, kau harus berjanji untuk tidak memukul atau memarahiku." "Ya ampun, ada apa? Kau sangat tertutup." Kesabaran Liang Xiao telah habis. "Shen Tutianyin mengajakku berkencan dengannya," kata Xia Feng singkat. "Hah?" Liang Xiao membeku di tempatnya. Hatinya sakit seperti ditusuk jarum, dan kabut terbentuk di matanya. Xia Feng kemudian menjelaskan, itu hanya bohong. Ia kemudian menceritakan seluruh kisahnya kepada Liang Xiao. Liang Xiao akhirnya merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Feng. Namun, tanpa sepatah kata pun, ia tiba-tiba mencekik leher Xia Feng, kali ini dengan sangat keras. Napas Xia Feng tiba-tiba menegang. "Kau mau mencekikku?" kata Liang Xiao dengan marah. "Mereka meminta bantuanmu, dan kau setuju?" Dia benar-benar tak tahu malu, punya ide seperti itu. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, dia benar-benar dalam masalah. Kakek neneknya dan keluarga Shen Tu tidak ingin dia mengambil alih grup Wan Xiang dan ingin mengusirnya. Shen Tuyi dan Shen Tutianfeng, paman dan sepupunya, sedang mencoba membunuhnya. Pembunuh wanita di industri berat Dongfang kemungkinan besar terkait dengan kedua orang ini. Dia sebenarnya menjalani kehidupan yang glamor di permukaan, tetapi keadaannya yang sebenarnya sangat menyedihkan. "Jadi kau bersimpati padanya dan menjadi pacarnya?" Nada bicara Liang Xiao terdengar getir, tetapi ia melepaskan cengkeraman leher Xia Feng. "Dia membantuku saat aku sangat membutuhkannya, dan sekarang dia dalam masalah. Bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Banyak sekali bantuan di luar sana, dan kau melakukan hal seperti ini? Aku mengabaikanmu." Liang Xiao berbalik dan pergi.
Merasa gelisah, Xia Feng berdiri, menggenggam tangannya, dan tersenyum. Kakak senior, jangan marah. Itu tidak benar. Liang Xiao berbalik dan berkata lembut, kalaupun itu benar, apa hubungannya denganku? Xia Feng kehilangan kata-kata. Ya, benar atau tidak itu pilihannya. Apa hubungannya dengan Liang Xiao? Apakah kau menjelaskan ini kepadaku? Liang Xiao tampak bereaksi, untuk memahami makna yang lebih dalam. Matanya tiba-tiba melebar, dan ia menatap mata Xia Feng, seolah ingin melihat isi hatinya. Aku. Xia Feng sebenarnya cukup bingung. Mengapa ia begitu peduli dengan perasaan Liang Xiao? Menjelaskan kepadanya dan meminta maaf padanya? Situasi seperti ini hanya terjadi di antara sepasang kekasih. Dasar bodoh, kau seharusnya mengatakannya. Ayolah. Pipi Liang Xiao memerah. Ia tampak gugup, bersemangat, gembira, penuh harap, dan cemas. Aku. Lidah Xia Feng seperti tali yang diikat. Liang Xiao tiba-tiba meluncur ke pelukan Xia Feng, mengaitkan lengannya di leher Xia Feng, dan menempelkan bibirnya ke bibir Xia Feng. Ia benar-benar kehilangan kesabaran. Membuat seorang pemula seperti Xia Feng mengucapkan 3 kata itu lebih sulit daripada mendaki Gunung Everest tanpa alas kaki. Daripada membuang-buang waktu seperti ini, ia seharusnya mengambil inisiatif. Xia Feng seperti sepotong bahan paling alami. Hanya ketika ia memakannya, rasanya benar-benar nikmat. Xia Feng telah mencium 2 wanita dalam 1 hari. Namun, mencium Shen Tianyin hanyalah kepalsuan. Selain rangsangan yang intens dan reaksi fisik yang kuat, ia tidak merasakan apapun secara spiritual. Namun sekarang, saat mencium Liang Xiao, ia merasakan jiwanya, begitu lembut dan penuh cinta. Ia dengan cepat dilembutkan olehnya, tenggelam dalam dirinya, seperti perahu yang berlabuh di pelabuhan yang tenang. Pendekatan Liang Xiao seolah membangkitkan Xia Feng yang lain. Tak puas dengan ciuman ringan, lidahnya membuka paksa bibir Liang Xiao, menyerbunya, dan bergulat dengan bibir Liang Xiao. Lidah mereka yang basah, suara-suara yang kacau, rasa satu sama lain, semuanya bertindak seperti stimulan, merangsang saraf mereka yang perlahan-lahan kehilangan kendali. Seperti 2 giroskop yang terjerat, mereka berputar, menjatuhkan kursi di samping meja dan membuat buku-buku berjatuhan ke lantai. Tinta Liang Zhengchun juga terjatuh, tinta hitam pekatnya tumpah dari meja ke lantai. Buku-buku dari rak buku juga terjatuh, berjatuhan ke lantai. Dalam kekacauan ini, pakaian Xia Feng beterbangan, begitu pula pakaian Liang Xiao. Mereka berdua, yang satu tegap, dengan kekuatan vulkanik di dalam dirinya, yang lain lentur, dengan kelembapan yang menyegarkan di dalam dirinya. Mereka akhirnya berhenti di sofa di ruang kerja, saling menatap, masing-masing dengan mata yang terfokus pada satu sama lain. Xiao, berikan padaku. Suara Xia Feng bergetar karena kegembiraan. Liang Xiao menggigit bibirnya. Rona merah terukir di antara alisnya, matanya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Permintaan Xia Feng membuatnya gugup dan takut, tetapi ia mengangguk. Kecantikannya saat itu sungguh menakjubkan. Xia Feng menekannya dengan penuh semangat. Xiao, mana makan malamnya? Suara Liang Zhengchun tiba-tiba bergema dari ruang tamu. Suara Liang Zhengchun seperti arus dingin, langsung membekukan 2 orang yang duduk di sofa, yang telah berhubungan seks selama sepertiga malam. Xiao, suara Liang Zhengchun sedikit lebih keras. Xia Feng akhirnya tersadar dan turun dari tubuh Liang Xiao. Liang Xiao pun bergegas mengambil pakaian untuk dikenakan. Sepanjang waktu, mereka tidak bertukar sepatah kata pun, tetapi koordinasi mereka sempurna. Melihat Liang Xiao mengambil renda hitam dan dengan terampil menariknya ke atas kakinya yang indah, Xia Feng tiba-tiba ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Bukankah mereka bilang akan menginap di sasana tinju? Mengapa Tuan kembali lagi? Dan di saat seperti ini, keduanya berpakaian dengan cepat, tetapi baru setelah selesai mereka tiba-tiba menyadari ruang kerja berantakan, seolah-olah telah diacak-acak. Apa yang harus kita lakukan? Liang Xiao menghentakkan kakinya dengan cemas, tetapi suaranya begitu pelan sehingga hanya dia dan Xia Feng yang bisa mendengarnya. Xia Feng merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Aku akan mati, aku akan mati. Ini semua salahmu. Ayahku sangat pintar, dia pasti akan menemukan solusinya. Apa yang harus kita lakukan? Liang Xiao memelototi Xia Feng dengan malu. Ekspresinya penuh pesona dan rasa malu. Xia Feng tiba-tiba mendapat ide. Aku mengerti. Kau punya rencana? Xia Feng mendekat ke telinga Liang Xiao dan berbisik. Xiao, panggil Liang Zhengchun lagi. Ayah, kita di ruang kerja, kata Liang Xiao dengan bibir atas yang kaku. Feng Zi juga ada di sini. Liang Zhengchun berjalan menuju ruang kerja dan mendorong pintu hingga terbuka. Saat pintu terbuka, Liang Xiao tiba-tiba meninju perut Xia Feng. Xia Feng menangkis pukulan itu dengan tangannya dan membalas. Keduanya langsung terlibat dalam adu mulut yang sengit dan panas dalam sekejap mata. Liang Zhengchun menatap takjub wajah Xia Feng yang memerah, wajah Liang Xiao yang memerah,
serta buku-buku dan tinta yang berserakan di lantai. Ia tertegun sejenak sebelum berkata, "Kalian berdua, apa kalian serius?" Liang Xiao dan Xia Feng masing-masing merentangkan satu kaki. Kaki panjang mereka saling bertabrakan sebelum akhirnya terpisah. Xia Feng menyeka keringat di dahinya dan terkekeh. "Tuan, Anda sudah kembali. Anda belum makan, kan? Saya akan menghangatkan Anda. Saya sudah memasak banyak hidangan favorit Anda hari ini." Setelah itu, ia menundukkan kepala dan bergegas pergi. "Tunggu." Liang Zhengchun memanggil Xia Feng sambil mencoba melarikan diri. Tiba-tiba gugup, Xia Feng menggertakkan gigi dan berkata, "Tuan, apakah ada hal lain? Apa yang Anda lakukan?" Liang Zhengchun sepertinya merasakan sedikit konspirasi. Liang Xiao segera berkata, "Ayah, Feng Zi dan aku baru saja bertanding. Aku baru saja menjatuhkan sebotol tinta. Aku akan membelikanmu yang baru besok." "Benarkah?" Liang Zhengchun melirik Xia Feng dengan curiga, lalu ke Liang Xiao. Liang Xiao bertanya, "Untuk apa aku berbohong padamu? Apa kita terlihat seperti sedang bertengkar?" Liang Zhengchun menggelengkan kepalanya, "Tidak." Liang Xiao menjawab, "Tidak apa-apa, kami teman baik dan kami tidak pernah bertengkar. Aku hanya berpikir Feng Zi kurang berlatih akhir-akhir ini, dan aku ingin membantunya." Liang Zhengchun mengangguk, "Kamu harus berlatih lebih banyak, tapi lain kali, jangan berkelahi di ruang kerjaku." "Baik." Xia Feng dan Liang Zhengchun mengangguk serempak. "Guru, aku akan memanaskan makanan untukmu." Xia Feng berjalan kembali ke ruang kerja. "Tunggu." Liang Zhengchun memanggil Xia Feng lagi. Xia Feng hampir menangis. "Guru, apakah ada instruksi lain?" Liang Zhengchun menunjuk selangkangan Xia Feng. "Resletingmu terbuka." Xia Feng. Melihat resleting Xia Feng terbuka, Liang Xiao tiba-tiba tersadar. Ia begitu malu hingga ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. "Ayah, kami pergi," kata Liang Xiao kepada Liang Zhengchun saat ia keluar dari mobil di depan sasana tinju. Senyum bahagia tersungging di wajahnya. "Hati-hati di jalan," Liang Zhengchun memperingatkan. "Aku tahu, Ayah." Liang Xiao melambaikan tangan pada Liang Zhengchun. Saat Liang Zhengchun memasuki pusat kebugaran, Liang Xiao tiba-tiba memukul Xia Feng dan berkata dengan lembut, "Ini semua salahmu. Aku tidak bisa tidur semalaman." "Aku juga tidak bisa tidur," kata Xia Feng. "Apa kau merencanakan sesuatu yang buruk?" tanya Liang Xiao nakal. Xia Feng tersipu. Apa yang terjadi di ruang kerja tadi malam tidak 100% nyata, tetapi setidaknya 30%. Tuhan memberkatinya, seorang perawan yang belum pernah menyentuh wanita sebelumnya, dan dia baru melakukannya sepertiganya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin itu terasa menyenangkan? "Kau benar-benar merencanakan sesuatu yang buruk, kau jahat sekali." Liang Xiao memukul Xia Feng lagi. Tidak sakit, tetapi Xia Feng menjerit kesakitan. "Apa itu sakit?" Liang Xiao mulai menegang lagi. Xia Feng tersenyum. "Kau tidak tega memukulku, jadi bagaimana mungkin aku terluka? Sudah kubilang jangan bohongi aku, sudah kubilang jangan bohongi aku. Kau menindasku tadi malam, belum cukup, dan kau menindasku lagi hari ini." Tinju Liang Xiao menghujani Xia Feng. Tapi bahkan 1000 pukulan seperti itu takkan melukai Xia Feng. Xia Feng menggenggam tangan Liang Xiao dan menatapnya dalam diam. Ia tiba-tiba menyadari betapa cantiknya Xia Feng. Wajahnya, matanya, bibirnya yang mungil, semua tentangnya begitu indah. Kecantikan ada di mata yang melihatnya dengan sempurna menggambarkan perasaannya saat itu. Liang Xiao juga terdiam entah kenapa. Ia menatap Xia Feng dalam diam, matanya yang besar dan gelap tak berkedip. Ia juga merasa Xia Feng tampan. Wajah, mata, dan bibirnya begitu seksi. Sebelum kemarin, ia dan Xia Feng menjalin hubungan layaknya junior-senior. Tetapi setelah kehilangan kendali di ruang kerja, keterus-terangan mereka, dan hampir mencapai klimaks, lapisan tipis di antara mereka pun hancur. Keduanya tak bisa lagi kembali ke hubungan sederhana mereka sebelumnya, senior-junior. Sebaliknya, muncul yang baru sepasang kekasih. Ya, sepasang kekasih. Di dalam hatinya, Xia Feng adalah kekasihnya, pria yang pantas untuk mempercayakan hidupnya. Mereka saling menatap dalam diam. Lalu, tanpa sadar, mereka serentak mendekat dan mencium bibir satu sama lain. Lalu, mereka jatuh cinta lagi, masing-masing menggunakan lidah mereka. Seolah-olah lidah satu sama lain adalah kue terlezat di dunia, hal yang paling memuaskan dan memuaskan untuk dijilat dengan lidah. Bip-bip. Mobil di belakang tiba-tiba membunyikan klakson. Keduanya buru-buru berpisah, dan Liang Xiao buru-buru menyalakan mobil dan melaju. Pengemudi di belakang mereka mencondongkan tubuh keluar jendela dan mengumpat. "Sialan, mau bercinta di mobil pagi-pagi begini? Cepat pesan kamar hotel, melakukannya di jalan raya. Apa kau bercanda?" Di dalam BMW M6 merah, Liang Xiao tersipu dan menjulurkan lidahnya. Orang di sana itu pasti suka marah-marah di mobil. Ya, dia suka marah-marah di mobil.
Kita tidak akan repot-repot dengannya. Wajah Xia Feng juga memerah, dan selangkangannya terangkat. Liang Xiao meliriknya dan terkikik, kau tahu, tadi malam aku, kata Xia Feng gugup. Maaf, aku terlalu impulsif tadi malam. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Sekarang kau tahu kau salah? Liang Xiao tersenyum senang. Baiklah, karena kau terlihat begitu menyedihkan, aku memaafkanmu. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik celananya lagi. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia memang cukup menyedihkan. Liang Xiao melirik ke arah Xia Feng lagi. Pipinya memerah, dan suaranya tercekat. Kita sama-sama berusia 20-an, jadi wajar saja untuk bersikap impulsif. Ya, aku sebenarnya membiarkan pintu terbuka untukmu tadi malam. Jika kau sedang sedih, kenapa kau tidak datang? Xia Feng? Ia wanita yang begitu lembut dan penuh perhatian, bahkan memikirkannya. Namun ia dengan bodohnya menggunakan tangannya untuk menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata bijaknya saat ini, ia merasa sangat menyesal hingga ingin membenturkan kepalanya ke kaca depan. Liang Xiao mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Xia Feng, lalu berkata lembut, Feng Zi, kapan kita akan memberitahu ayahku tentang kita? Aku ingin bersamamu secara terbuka, bukan diam-diam. Hati Xia Feng melunak. Setelah aku membantu Shen Tianyin menyelesaikan masalahnya, kita akan memberitahu guru, oke? Apakah kau masih akan menjadi pacar Shen Tianyin? Bibir Liang Xiao mengerucut, tampak sangat tidak senang. Tidak ada wanita yang suka pacarnya bersama wanita lain, meskipun itu palsu. Wanita yang sedang jatuh cinta sangat pencemburu, dan Liang Xiao tidak terkecuali. Hatinya dipenuhi oleh Xia Feng, tidak menyisakan ruang untuk pria lain. Ia tentu saja tidak ingin Xia Feng memiliki wanita lain di hatinya. Xiao, apa yang terjadi antara aku dan dia itu palsu, tidak nyata. Aku hanya membantunya. Xia Feng merasakan kecemburuannya dan tahu itu tidak adil. Tetapi ia tetap harus pergi karena Shen Tianyin membutuhkan bantuannya, dan ia setuju. Liang Xiao terdiam cukup lama sebelum berkata, oke, tapi jangan berpegangan tangan, jangan berciuman, dan yang pasti jangan tidur. Xia Feng? Sampai kapan kau akan berpura-pura? Tanya Liang Xiao lagi. Xia Feng berkata, entahlah. Mungkin butuh waktu sampai Shen Tuyi dan Shen Tianfeng tak kuasa menahan diri. Kurasa dia ingin mendapatkan bukti dan melenyapkan kekuatan keluarga yang menentangnya sekaligus. Dari apa yang kau katakan, kurasa dia sebenarnya cukup menyedihkan. Kakek, nenek, dan semua kerabatnya sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Dia sangat kesepian. Liang Xiao merasa kasihan. Xia Feng meraih tangannya dan menciumnya dengan lembut, sambil tersenyum, Xiao kita adalah orang yang sangat saleh. Kau pastilah anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Memilikimu sudah cukup bagiku. Kata-kata manis, aku tidak mau mendengarnya, kata Liang Xiao, tetapi wajahnya penuh senyum. Ini baru hari pertamanya resmi berpacaran dengan Xia Feng, dan ia merasa begitu nyaman, hatinya semanis madu. Xia Feng menambahkan dengan tegas, aku setuju untuk membantu Shen Tianyin, tapi aku sebenarnya punya pertimbangan sendiri. Koneksi bisnis itu penting. Jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan Wan Xiang Group, perusahaan kita pasti akan diuntungkan. Baiklah, aku mendukungmu. Silakan. Haha, Xia Feng tertawa. Xiao kita yang terbaik. Liang Xiao tiba-tiba memelototi Xia Feng lagi. Tidak boleh berpegangan tangan, tidak boleh berciuman, dan jelas tidak boleh tidur bersama. Aku akan memeriksamu setiap hari saat kau pulang. Kalau aku mencium aromanya, HMPH, aku akan membuatmu berlutut di papan cuci. Dahi Xia Feng sudah memerah. Apa dia punya papan cuci di rumah? Sambil mengobrol dan tertawa, BMW M6 merah itu tiba di perusahaan manufaktur remah. Sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir di trotoar depan pabrik. Shen Tianyin sudah menunggu Xia Feng. Liang Xiao mengendarai BMW M6-nya di depan Rolls-Royce Phantom dan keluar. Pada saat itu, Fu Mingmei melangkah keluar dari kursi pengemudi dan menyapa Xia Feng sambil tersenyum. Selamat pagi, kakak ipar. Namun, Xia Feng tanpa sadar melirik Liang Xiao dan tak berani menjawab. Liang Xiao tiba-tiba meraih lengan Xia Feng dan berjalan bersamanya ke sisi Rolls-Royce Phantom. Fu Mingmei menatap Liang Xiao. Lengannya merangkul Xia Feng. Terkejut, jelas bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kaca belakang Rolls-Royce Phantom turun, dan Shen Tianyin, dengan kecantikannya yang bak dunia lain, mengintip keluar. Matanya sedikit berkedip saat menatap Liang Xiao. Lengannya merangkul Xia Feng, tetapi ekspresinya tetap datar. Ia hanya menyapa, halo, Nona Liang. Halo, Nona Shen Tu, jawab Liang Xiao. Hanya itu yang diucapkan kedua wanita itu, tak lebih. Mereka saling menatap. Suasana mencekam, seperti aroma mesiu di udara. Xia Feng, yang terjepit di antara keduanya, merasakan sakit kepala. Ia ingin mengakhiri pertemuan canggung ini, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Shen Tianyin tersenyum tipis. Baiklah, masuk ke mobil.
Ayo kita pilih hadiah untuk kakek dan nenek. Ini pertama kalinya kamu berkunjung ke rumah kami, jadi tidak enak pulang dengan tangan kosong. Xia Feng hendak menyetujui dan masuk ke mobil ketika Liang Xiao melangkah di depannya. Dasimu agak miring. Biar aku yang memperbaikinya. Liang Xiao dengan lembut membetulkan dasi Xia Feng. Sebenarnya, dasi Xia Feng sama sekali tidak miring. Alis Fu Mingmei berkerut, dan ia tampak ingin meledak, tetapi dihentikan oleh tatapan Shen Tutianyin. Liang Xiao membetulkan dasi Xia Feng dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bibirnya. Silakan, ingat apa yang kukatakan. Xia Feng tersenyum pahit dan mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud Xia Feng tidak boleh berpegangan tangan, tidak boleh berciuman, dan jelas tidak boleh tidur. Namun, kecuali yang terakhir, ia telah melanggar keduanya. Haruskah ia mengaku padanya? Xia Feng masuk ke dalam mobil. Liang Xiao menepuk pintu lagi dan berkata kepada Shen Tutianyin, Feng Zi kami ada dalam perawatanmu. Jagalah dia baik-baik. Feng Zi kami itu adalah pernyataan kedaulatan yang jelas. Anehnya, Shen Tutianyin tetap tenang setelah mendengar kata-kata Liang Xiao. Ia mengangguk dengan tenang, jangan khawatir. Lalu ia berkata, Ming Mei, jalan. Fu Mingmei memelototi Liang Xiao dan melaju pergi dari Leima Manufacturing. Liang Xiao memperhatikan Rolls-Royce Phantom itu pergi, hanya untuk mengucapkan sepatah kata setelah menghilang dari pandangan. Apakah Xia Feng akan tersinggung dengan tindakanku ini? Tapi, bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas pacarku, tapi dia akan menjadi pacarnya. Dan bahkan datang menjemputnya dengan dalih seperti itu? Bukankah ini hanya memanfaatkan kebaikanku? Nona Liang tahu? Tanya Shen Tutianyin dari dalam Rolls-Royce Phantom. Xia Feng berkata, ya, ada beberapa hal yang harus kukatakan padanya. Tapi jangan khawatir, aku percaya padanya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Fu Mingmei menyela. Dia tidak akan memberitahu siapapun? Dia menciummu di depan umum. Jika Shen Tutianfeng atau Shen Tuyi melihatnya, bukankah itu akan terbongkar? Mingmei, nada Shen Tutianyin diwarnai ketidaksenangan. Fu Mingmei mengangkat bahu. Baiklah, aku akan diam dan menyetir. Shen Tutianyin menatap Xia Feng. Jadi, kapan ini dimulai? Aku tidak ingat. Pertanyaan ini benar-benar membingungkan Xia Feng. Secara resmi, ini dimulai tadi malam, di ruang kerja Master Liang Zhenchun, tetapi itulah hasilnya. Dia benar-benar tidak tahu penyebab dan proses kejadian itu. Dia tidak tahu kapan Liang Xiao menyusup ke dalam hatinya dan bersembunyi. Tadi malam, diprovokasi olehnya, dia tiba-tiba meledak, tak terkendali. Ayo kita pilih hadiah. Shen Tutianyin mengganti topik pembicaraan. Xia Feng menghela napas lega. Oke. Kemudian, keheningan menyelimuti mobil, dan tak seorang pun dapat memahami suasananya. Keluarga Shen Tu yang tersohor tiba-tiba tinggal di sebuah desa bernama Yulin, yang terletak di antara pegunungan dan sungai, dengan ubin hijau dan dinding putih yang menciptakan ketenangan yang indah. Sebelum tiba, Xia Feng tak percaya keluarga Shen Tu benar-benar berada di pedesaan. Ia membayangkan keluarga Shen Tutianyin akan tinggal di bagian terbaik kota, entah di villa atau satu lantai penuh. Namun, rumahnya di pedesaan, yang tampaknya hanya luar biasa elegan, sungguh tak dapat dipercaya. Namun, rumah Shen Tutianyin sangat besar, seluas lebih dari 10 hektar. Rumah utamanya sendiri memiliki 3 pintu masuk, taman depan dan belakang, serta paviliun yang tersebar di seluruh penjuru, mewujudkan gaya Taman Suzhou. Fu Mingmei memarkir mobil di pintu masuk, dan Shen Tutianyin serta Xia Feng keluar. Shen Tutianyin menuntun Xia Feng masuk, mengobrol sambil berjalan. Sebagian besar keluarga Shen Tu tinggal di sini. Ayah saya adalah pria yang sangat tradisional. Ia memulai dari nol dan mendirikan Wan Xiang Group. Ia membeli tanah dan membangun rumah besar ini agar semua anggota keluarga Shen Tu bisa tinggal di sana. Keluarga Shen Tu juga bekerja di Wan Xiang Group. Ayah saya tidak suka mengadakan rapat di ruang rapat perusahaan. Terkadang ia mengumpulkan keluarga Shen Tu di rumah ini untuk membahas berbagai hal. Sebelum ayah saya mengalami kecelakaan, keluarga ini sebenarnya sangat harmonis dan sejahtera. Tetapi berubah setelah ayah saya terkena stroke, kata Shen Tutianyin dengan sedikit sedih. Xia Feng berkata, uang adalah satu-satunya hal yang dapat merugikan orang. Ayahmu membangun grup Wan Xiang. Ketika beliau sehat, semua orang di keluarga Shen Tu mengikuti jejaknya. Namun begitu beliau jatuh, mereka punya pemikiran lain, mengira grup Wan Xiang milik mereka. Pada akhirnya, ini semua tentang uang. Shen Tutianyin mendesah. Mereka memanfaatkan ketiadaan pria di keluargaku. Jika aku punya pria sekuat dirimu, beranikah mereka menindasku secara terang-terangan? Xia Feng tersenyum dan berkata, apa hebatnya aku? Dalam satu malam, Liang Xiao menjadi pacarmu. Bukankah itu luar biasa? Kata Shen Tutianyin. Xia Feng tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Shen Tuyi dan seorang wanita keluar dari aula utama. Wanita itu berusia awal 50-an, dengan kulit rawat dan kulit putih yang montok,
memancarkan aura kekayaan. Shentu Tianyin berbisik, wanita di sebelah paman keduaku adalah istrinya, Wang Fang. Jangan tertipu oleh tubuhnya yang montok, dia sebenarnya cukup licik dan penuh tipu daya. Paman keduaku sangat takut padanya dan selalu menurutinya. Kata Xia Feng lembut, menunjukkan pengertiannya. Tianyin, kenapa kau begitu terlambat? Shen Tuyi berkata dengan sedikit ketidakpuasan, patwa itu mulai tidak sabar menunggu. Begitu Shen Tu Tianyin kembali, Shen Tuyi mendesaknya dengan menyebut Shen Tuye, kepala keluarga Shen Tu. Sebelum Shen Tu Tianyin sempat berkata apa-apa, Wang Fang, yang berada di sampingnya, menyela, sepertinya pikiran Tianyin kita semua tertuju pada pria ini, kan? Siapa nama belakangmu? Tuan? Dia pasti tahu nama Xia Feng, tetapi dia sengaja. Sepertinya dia menjelaskan kepada Xia Feng siapa kau, berani-beraninya masuk ke keluarga Shen Tu? Alis Xia Feng sedikit berkerut. Ia membayangkan kunjungan ini akan sulit, tetapi ia tidak menyangka Shen Tuyi dan istrinya akan begitu jelas saat tiba. Wang Fang bertanya lagi, Tianyin, kenapa pacarmu tidak bicara? Shen Tu Tianyin berkata dengan tenang, bibi kedua, apa yang ingin bibi katakan? Apakah dia bisu? Suara Ba tetap tak terucap, dan Wang Fang tersenyum lagi. Pria ini agak pemalu. Xia Feng akhirnya berkata, nama saya Xia Feng, halo, bibi. Meskipun ia ingin menendang wajahnya, bagaimanapun juga, Xia Feng adalah bibi Shen Tu Tianyin yang sebenarnya. Ia berpura-pura menjadi pacar Shen Tu Tianyin, jadi Shen Tu Tianyin juga lebih tua. Akan sulit untuk marah padanya pada pertemuan pertama mereka. Wang Fang mengamati Xia Feng dengan saksama dan berkata sambil mendesah, dia memang pria yang tampan, tapi sayang. Xia Feng menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, sayang sekali. Wang Fang tertawa, ku dengar kau anak SMA, kan? Kurasa akan lebih baik jika kau lebih berpendidikan. Maksudku bukan yang lain. Wajah Shen Tu Tianyin tiba-tiba muram, siap meledak. Shen Tuyi lalu berkata, istriku, kau hebat dalam segala hal kecuali mulutmu. Kalau kau tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Lihat, kau sudah membuat Tianyin kesal. Wang Fang berkata, aku yakin itu bukan apa-apa, tapi kita butuh persetujuan kakek. Kita tidak bisa sembarangan membiarkan siapapun masuk ke keluarga Shen Tu kita, kan? Status Tianyin sangat tinggi. Dia ketua Wan Xiang grup kita. Pencariannya untuk pasangan adalah hal yang besar. Sebagai bibinya, bagaimana mungkin aku tidak membantunya mengawasinya? Xia Feng bisa melihat bahwa Shen Tuyi dan istrinya punya satu tujuan mengusirnya dan menjaga Shen Tu Tianyin tetap melajang. Itu demi kepentingan terbaik mereka. Mereka tak berani bertindak terlalu jauh di depan Shen Tu Tianyin. Tetapi dengan orang luar seperti dia, mereka tak punya tabu dan bisa menggunakan taktik apapun sesuka hati. Sejujurnya, Xia Feng ingin berbalik dan pergi. Melihat Shen Tuyi dan Wang Fang membuatnya jijik. Belum lagi kemungkinan bertemu lebih banyak anggota keluarga Shen Tu. Namun, ketika melihat Shen Tu Tianyin berdiri sendirian di sampingnya, hatinya kembali melunak. Karena dia ada di sini, sekalian saja dia membantunya sampai akhir. Xia Feng tersenyum. Bibi tidak mencari menantu. Jadi kenapa Bibi memilih seseorang yang berpendidikan SMA? Aku hanya siswa SMA, tapi Tianyin menyukai siswa SMA. Aku pernah bertanya padanya kenapa dia tidak mencari seseorang yang bergelar sarjana. Dia bilang perusahaannya punya banyak lulusan universitas dan doktor, tapi dia malah jatuh cinta padaku. Namanya takdir, tahu? Oh, kau. Wang Fang tak pernah menyangka Xia Feng berani berdebat dengannya di sini, dan wajahnya langsung membiru karena marah. Shen Tu Tianyin tertawa terbahak-bahak. Sayang, ayo pergi. Antar aku menemui kakekmu. Xia Feng mengulurkan tangannya lagi. Berikan hadiahnya padaku. Aku akan mengambilnya. Baik. Jawab Shen Tu Tianyin sambil menyerahkan sekantong besar hadiah kepada Xia Feng. Sambil membawa kedua tas besar hadiah itu, Xia Feng menggenggam lengannya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, mengabaikan Shen Tuyi dan Wang Fang, kedua pria itu berjalan melewati mereka dan memasuki aula utama. Shen Tuyi dan Wang Fang saling berpandangan, raut wajah mereka muram. Anak ini sama sekali bukan orang yang berbudaya. Dia pembuat onar. Seru Wang Fang. Shen Tuyi berbisik, dia bukan orang biasa. Huang Yihu jatuh cinta padanya. Dia sosok yang kuat. Wang Fang berkata dengan getir, aku tidak peduli siapa dia. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti dia masuk ke keluarga Shen Tu kita. Kita akan membuat semua orang bersatu untuk mengusirnya nanti. Beraninya dia bicara seperti itu padaku di pertemuan pertama kita. Jika wanita itu menikah dengannya, apa yang tersisa untuk kita? Kita hanya akan menangis terseduh-seduh. Penglihatan dan intuisi Wang Fang sungguh mengesankan. Memang, dengan kemampuan, metode, dan kepribadian Xia Feng, jika Shen Tu Tianyin benar-benar menikah dengannya, akankah dia menoleransi siapapun dari keluarga Shen Tu yang menindas istrinya? Dia akan menghancurkan mereka. Aula utama kosong.
Shen Tianyin memimpin Xia Feng melalui pintu samping ke halaman dalam. Di halaman dalam, terdapat halaman luas berlapis batu biru. Seorang pria tua berambut putih duduk di kursi, berjemur di bawah sinar matahari. Di dekatnya, sekelompok besar orang berdiri mengobrol. Shen Tianfeng ada di antara mereka, dan di sampingnya berdiri seorang wanita muda berusia 20-an. Dia sangat cantik, dengan perut buncit, seolah-olah dia akan melahirkan. Shen Tianyin kemudian berkata kepada Xia Feng, wanita di sebelah Shen Tianfeng adalah Tan Jingjing, istrinya. Ia sedang hamil 8 bulan, dan kabarnya ia akan melahirkan seorang putra. Kakekku sangat menyayanginya dan sangat menantikan kelahiran cicitnya. Xia Feng tersenyum kecut. Generasi kakekmu sangat teliti dalam hal melanjutkan garis keturunan. Kau seharusnya lebih berpikiran terbuka. Ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. Shen Tianyin mengangguk. Ayo, aku akan membawamu menemui kakekku. Mereka berdua berjalan menuju Shen Tuye, yang sedang duduk di halaman. Semua mata di keluarga Shen tertuju pada Xia Feng. Mereka semua menatapnya dengan penuh kebencian. Mereka sudah menganggap Xia Feng sebagai musuh yang akan mengancam kehidupan istimewa mereka saat ini. Tatapan Shen Tuye juga tertuju pada Xia Feng. Matanya dipenuhi amarah. Shen Tianyin berkata, kakek, aku kembali. Perkenalkan, kakek, pacarku. Xia Feng melanjutkan, halo, kakek. Aku membelikanmu hadiah kecil. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Shen Tuye mendengus, siapa yang kau panggil kakek? Kita tidak sedekat itu, jadi jangan asal mengaku sebagai kakekmu. Di belakang Shen Tuye, sekelompok besar anggota keluarga Shen tersenyum penuh schadenfreude. Shen Tianfeng, khususnya, tidak terlalu berseri-seri. Iya, tersenyum, apa aku salah memanggilmu? Lalu aku harus memanggilmu apa? Bagaimana kalau memanggilmu, orang tua? Istri Shen Tianfeng, Tan Jingjing, bergumam, sungguh tak tahu malu. Shen Tianyin menatap Tan Jingjing, yang kemudian mengalihkan pandangannya dan terdiam. Xia Feng meletakkan hadiah itu di samping kursi Shen Tuye, tetapi Shen Tuye bahkan tidak meliriknya. Tianyin, kapan ini terjadi? Shen Tuye menatap Shen Tianyin, tidak berusaha menyembunyikan rasa tidak senangnya. Shen Tianyin berkata, kita sudah bersama selama beberapa bulan. Sebelumnya aku ragu, tapi sekarang aku yakin dialah yang kucari. Itulah sebabnya aku membawanya kembali untuk bertemu denganmu dan paman serta bibiku. Kita semua akan menjadi keluarga mulai sekarang, dan kita akan bertemu cepat atau lambat. Keluarga? Shen Tuye mengerutkan kening. Shen Tianyin berkata dengan keras kepala, ya, kami berencana menikah saat festival musim semi. HMPH. Aku belum mati, kata Shen Tuye dengan kasar. Masalah sebesar ini, kenapa kau tidak bertanya padaku? Atau paman dan bibimu? Pernikahanmu adalah peristiwa besar bagi keluarga Shen kita. Bisakah kau membuat keputusan sendiri? Shen Tianyin menggigit bibirnya pelan. Hatinya pasti hancur, tetapi dia wanita yang sangat kuat, jadi dia menahan air matanya. Xia Feng melihat ini dan merasa kasihan padanya. Saat itu, Shen Tuyi dan Wang Fang muncul dari aula utama. Ayah, anak ini bersikap dingin padaku begitu dia datang. Keluh Wang Fang begitu masuk. Aku sedang memikirkan Tianyin, jadi kukatakan dia anak SMA, tapi dia bilang bukan aku yang sedang mencari menantu. Ayah, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi suami Tianyin kita? Keluarga Shen pun meledak dalam diskusi. Kenapa dia seperti itu? Ya, kenapa Tianyin memilih pria seperti itu? Dia sangat tidak beradab. Kalau Tianyin menikah dengan orang yang begitu tidak menghormati orang tua, bagaimana mungkin kita bisa tetap di Wanxiang Group? Obrolan mereka bisa diringkas dalam satu kata uang. Tentu saja, beberapa orang dengan cerdik tetap netral, mengamati tanpa berkomentar. Entah Shen Tianyin yang akan terus memimpin Wanxiang Group atau Shen Tianfeng yang menggantikannya. Mereka ingin menunggu sampai situasinya jelas sebelum memihak salah satu pihak. Untuk saat ini, biarkan Shen Tuye dan keluarga Shen Tuyi melawan Shen Tianyin. Sementara yang lain berdiskusi dan mengamati, Xia Feng juga terus mengamati. Ia membaca wajah anggota keluarga Shen Tu, membaca gerak bibir mereka, dan mengetahui pikiran mereka dengan sempurna. Shen Tuye sedang berusaha keras mencari topik untuk melampiaskan amarahnya kepada Xia Feng ketika Wang Fang mengajukan keluhan. Begitu Wang Fang selesai mengeluh, ia memelototi Xia Feng dan berkata dengan nada kesal, itukah yang kau katakan? Ya, Xia Feng mengakui tanpa rasa peduli. Itulah yang kukatakan. Apa salahnya aku menjadi siswa SMA? Bukankah negara ini memiliki undang-undang yang melarang siswa SMA untuk berpacaran atau menikah? Pernikahan adalah urusan dua orang. Apa motif orang lain ikut campur? Ia menekankan kata motif dengan penekanan khusus. Anggota keluarga Shen lainnya yang hadir hanya ikut bersenang-senang, mengamati situasi, dan kemudian bersikap netral. Tetapi keluarga Shen Tuye dan Shen Tuyi memiliki motif yang paling serius. Shen Tuye dengan marah bertanya, ada apa denganmu? Kau bersama Tianyin?
Dan Wang Fang adalah kakakmu. Bagaimana kau bisa bicara dengan orang seperti itu? Xia Feng terkekeh. Dia memang kakakku, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bilang bukan dia yang mencari menantu. Dia jelas tidak mencarinya. Kan? Kau? Jenggot Shen Tuwei bergetar karena marah. Shen Tu Tianfeng cepat melangkah maju dan menepuk punggung Shen Tuwei. Kakek, jangan marah. Tidak ada gunanya marah untuk hal seperti ini. Kakek harus menjaga dirimu sendiri. Istri Shen Tu Tianfeng, Tan Jingjing, menambah panas api. Benar, kakek. Beberapa orang hanya berharap sesuatu yang buruk terjadi padamu. Kakek harus menjaga dirimu sendiri. Kakek masih punya cicit untuk dilihat. Siapa yang kau bicarakan? Shen Tu Tianyin menatap Tan Jingjing, matanya dipenuhi amarah. Aku tidak bilang siapa-siapa. Tan Jingjing agak malu-malu, tak berani menatap Shen Tu Tianyin. Xia Feng berkata, aku kurang pandai bicara. Maafkan aku jika aku salah bicara. Lalu ia berkata kepada Shen Tu Tianyin, sayang, antar aku menemui pamanku. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Shen Tu Tianyin berkata kepada Shen Tuwei, kakek, aku akan mengantar Xia Feng menemui ayahku. Aku akan datang menemanimu nanti. Shen Tuwei berkata, bawa dia ke sana, lalu ke sini. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Baiklah. Shen Tu Tianyin menjawab, lalu membawa Xia Feng keluar dari bendungan di halaman belakang dan berjalan menuju sekelompok rumah. Di tengah perjalanan, Xia Feng berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku membuat kakekmu marah tadi. Aku tidak tahan mereka memaksamu seperti ini, dan ketika aku marah, aku tak kuasa menahan amarahku. Shen Tu Tianyin tersenyum, kenapa kau minta maaf padaku? Kakekku tidak pernah senang melihatku, dan percuma saja berusaha menyenangkannya. Xia Feng berkata, ya, meskipun aku berpura-pura baik dan bersujud padanya, dia tidak akan senang. Tapi kalau kau laki-laki dan aku perempuan, kau bawa aku pulang dan bilang aku pacarmu, dia pasti akan sangat senang. Shen Tu Tianyin tampak membayangkan adegan itu, lalu ia tersenyum lagi. Kalau kau perempuan, kau pasti wanita yang pelin-pelan. Xia Feng tertegun sejenak, apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku wanita yang pelin-pelan? Shen Tu Tianyin berkata, kalau aku laki-laki, berarti Liang Xiao juga laki-laki. Kau berhubungan seks dengan Liang Xiao tadi malam. Kalau ini bukan pelin-pelan, lalu apa? Kenapa ia selalu mengingat kejadian ini? Xia Feng tersenyum kecut. Kami sebenarnya sudah bersama selama hampir 6 bulan. Kami pertama kali bertemu ketika saya pergi ke sasana ayahnya untuk belajar Wing Chun. Kemudian, dia membantu saya menjalankan perusahaan, dan ayahnya menerima saya sebagai murid formal, mengajari saya tradisi Wing Chun asli yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kami bekerja bersama, makan bersama, dan berlatih bersama. Ya, itu adalah semacam cinta yang bersemi seiring waktu, bukan hanya dalam semalam. Hubungannya dengan Liang Xiao memang berkembang secara bertahap. Di tempat kerja, dalam kehidupan pribadinya, dan selama latihan, dia menghabiskan banyak waktu dengan Liang Xiao, bercanda dengannya, bermain dengannya, memijatnya, dan sebagainya semua faktor yang mudah menumbuhkan perasaan. Dan dalam kasus Liang Xiao, dia memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi, terutama kaki yang bahkan lebih indah daripada Lin Chiling. Ditambah lagi, temperamennya baik dan serasi. Apa mungkin dia pilih-pilih? Yang lain mencari pacar, mempertimbangkan karir dan keluarga, tetapi dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia hanya mencari seseorang yang cantik, seseorang yang dia sukai. Kecantikan dan kesukaan adalah satu-satunya kriterianya. Sudut bibir Shen Tu Tianyin sedikit terangkat, apakah dia kungfunya sangat kuat? Xia Feng tiba-tiba teringat akan tatapan tajam Liang Xiao saat bertarung dengannya, kaki-kakinya yang kuat, tinjunya yang putih dan lembut, dan sepasang ombak besar yang bergetar. Ia tak kuasa menahan senyum. Ya, bagaimanapun juga, dia mewarisi ajaran sejati guruku. Dia sangat kuat. Aku bisa melawannya dengan setara sekarang. Lagi pula, dia sudah berlatih sejak kecil. Kau kembali dan memberitahunya kemarin. Apa dia tidak marah? Awalnya dia agak marah, tapi aku berhasil meyakinkannya. Dia wanita yang bijaksana. Shen Tu Tianyin berkata, kurasa, mungkin kau memberitahunya tentang kita berdua. Lalu dia marah, kau membujuknya, lalu kalian akhirnya bisa bersama? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Shen Tu Tianyin. Ia tak berkata apa-apa, tapi hatinya sangat terkejut. Shen Tu Tianyin ternyata bisa menebak hal seperti itu. Lalu, kau, berhubungan seks, kan? Kepala Xia Feng berputar-putar. Ia bertanya dengan canggung, apa yang kau bicarakan? Kau tahu apa yang kubicarakan? Kata Shen Tu Tianyin. Kita belum sampai di sana. Hanya saja. Xia Feng tiba-tiba tersadar, kenapa kau bertanya? Shen Tu Tianyin sepertinya sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya mengobrol. Lalu,
Dengan suara yang bahkan tak terdengar olehnya, ia bergumam, "Kurasa kau takut aku akan merebutnya. Kau pikir aku tidak bisa membaca pikiranmu? Licik. Apa katamu? Tidak apa-apa. Oh, kita sudah sampai. Ikut aku," kata Shentu Tianyin. Xia Feng menyadari bahwa saat mereka mengobrol, tanpa sadar mereka telah menyeberangi halaman belakang dan memasuki taman. Di taman itu berdiri sebuah villa kecil, dikelilingi dinding antik dan gapura berbentuk bulan. Di belakangnya terdapat deretan rumah-rumah genteng yang unik. Rumah-rumahnya berstruktur kayu, dan pilar-pilar dindingnya terbuat dari mahoni halus, memberikan suasana antik dan elegan. Fu Chuanfu sudah menunggu di depan pintu, tangannya di belakang punggung, wajahnya tanpa ekspresi. Saat Shentu Tianyin menuntun Xia Feng, ia berbalik dan membuka pintu di belakangnya. Memasuki ruangan, Xia Feng melihat ayah Shentu Tianyin, Shentu Ren, terbaring di tempat tidur. Shentu Ren baru berusia 50-an, tetapi ia tampak seperti pria berusia 60-an, pucat dan rapuh. Ia terbaring tak bergerak, napasnya begitu pendek sehingga dadanya hampir tak bergerak. Ini adalah kondisi yang sangat serius, ia bisa berhenti bernapas kapan saja. "Ayah, aku di sini untuk menemuimu." Pemandangan itu membangkitkan kenangan, dan suara Shentu Tianyin dipenuhi kesedihan, air mata menggenang di matanya. Xia Feng, tersentuh oleh pemandangan itu, berkata dengan nada sedih, "Paman, aku pacar Tianyin. Aku di sini untuk menemuimu." Shentu Ren tidak bereaksi sama sekali. Shentu Tianyin berkata dengan sedih, "Ayahku hanya bisa bertahan hidup dengan larutan nutrisi, tetapi kondisinya semakin memburuk. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan." Xia Feng bertanya, "Mengapa Anda tidak melanjutkan perawatan?" Shentu Tianyin menjawab, "Saya sudah mencari dokter terbaik di dunia, dan ayah saya sudah berobat ke rumah sakit terbaik di dunia. Tetapi mereka semua memberikan kesimpulan yang sama, tidak ada obatnya. Saya sudah menerima kenyataan ini, dan sekarang saya hanya berharap ada keajaiban." Xia Feng menghiburnya, "Jangan sedih, ayahmu pasti akan sembuh. Baiklah, kamu tinggallah bersama ayahku. Aku akan bicara dengan kakekku. Aku ingin tahu apa yang ingin dia bicarakan setelah aku mengantarmu pulang." Shentu Tianyin meninggalkan kamar Shentu Ren. Fu Chuanfu berkata, "Tuan Xia, saya sedang memotong bunga di luar. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu." "Baiklah, Paman Fu, silakan saja. Saya akan tinggal bersama paman saya," kata Xia Feng. Setelah Fu Chuanfu pergi, hanya Xia Feng dan Shentu Ren yang tersisa di ruangan itu, satu terbaring tak bergerak, yang lain diam dan bosan. Stroke adalah penyakit di mana pembuluh darah otak yang tersumbat atau pecah memengaruhi sirkulasi darah. Kasus yang parah dapat menyebabkan kematian mendadak, sementara kasus yang lebih ringan dapat bertahan hidup tetapi menderita kelumpuhan dan komplikasi lainnya. Jadi, jika Shentu Ren tidak meninggal, maka stroke-nya tidak serius. "Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam kepalanya sekarang?" Xia Feng tiba-tiba berpikir. Saat pikiran itu muncul, mata kirinya sedikit berkedut, terkunci pada kepala Shentu Ren. Dia tidak tertarik mengobrol dengan seseorang yang lumpuh di tempat tidur selama 3 tahun. Itu buang-buang waktu. Daripada terlibat dalam obrolan kosong, dia lebih suka langsung bekerja. Dia telah belajar kedokteran selama beberapa waktu, dan penelitiannya tentang akupunktur sangat mendalam. Mengingat situasi ini, dia pasti ingin menguji kemampuannya. Otak Shentu Ren terlihat sepenuhnya di mata kiri Xia Feng. Penglihatannya bagaikan pisau bedah, mengiris lapis demi lapis, memeriksa otak Shentu Ren selangkah demi selangkah. Kemampuan seperti itu tak tertandingi bahkan oleh mesin MRI tercanggih di dunia saat ini. Setelah beberapa menit, Xia Feng menyelesaikan pemeriksaan röntgen Shentu Ren. Ia juga mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kondisi internal otak Shentu Ren. Terdapat 2 gumpalan darah di otak Shentu Ren yang tidak dapat diangkat melalui operasi, tetapi volumenya tidak cukup besar untuk mengancam nyawanya. Jika tidak, ia pasti sudah lama meninggal. Ia juga menemukan beberapa pembuluh darah di kepala Shentu Ren tersumbat. Penyumbatan ini mengurangi aliran darah ke otak, pusat kehidupan. Tanpa suplai darah yang cukup, otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan otak yang tidur, bisakah organ-organnya tetap berfungsi normal? Tentu saja tidak. Jika saya bisa menggunakan jarum perak untuk membersihkan pembuluh darahnya yang tersumbat, akankah ia bangun? Xia Feng punya ide yang berani. Di aula leluhur keluarga Shentu, Shentu Tianyin berhadapan dengan Shentu Wei dan segerombolan kerabat sedarah. Wajah-wajah ini familiar baginya sejak kecil, namun saat ini, terasa asing. "Kakek, apa yang ingin kakek bicarakan denganku?" Shentu Tianyin tak ingin berlama-lama di sana. Wajah Shentu Wei memucat. "Apa kakek benar-benar berencana menikahi pria itu?" Shentu Tianyin berkata, "Kami saling mencintai, dan dia sangat berbakat. Kenapa aku tidak boleh menikahinya?" "Bagus sekali," sela Wang Fang. "Pria itu hanya siswa SMA. Apa hebatnya dia?" Shentu Tianyin melanjutkan, "Dia membangun dirinya dari nol dan sekarang menjadi CEO Thunder Horse Manufacturing.
Bahkan Shenzhou Industrial Group ingin bekerja sama dengannya, memintanya untuk memecahkan masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Kalau itu bukan keunggulan, apa namanya? Lagi pula, dia hanya siswa SMA, tapi dia menguasai beberapa bahasa asing. Bibi kedua, aku ingat Bibi juga mahasiswa. Berapa banyak bahasa asing yang Bibi kuasai? Aku. Wang Fang terdiam, malu. Dia adalah seorang mahasiswa yang pernah belajar bahasa Inggris, tapi dia bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa orang Inggris atau Amerika. Shen Tianyin melanjutkan, Xia Feng adalah murid Wing Chun sejati, seorang master kungfu sejati. Aku merasa sangat aman bersamanya. Jika Bibi tidak puas dengan orang sehebat itu, carikan aku seseorang yang lebih baik. Seluruh ruangan terdiam. Shen Tianyin melanjutkan, Xia Feng adalah mekanik terbaik di negeri ini. Tidak hanya itu, dia juga seorang insinyur listrik yang luar biasa. Kemarin, dia meninjau cetak biru kami dan mengungkap penipuan seorang insinyur Jerman, sehingga menghemat 200 juta yuan bagi grup Wanxiang kami. Bagaimana mungkin kau menyebutnya kurang dari luar biasa? Seluruh ruangan terdiam. Sebenarnya, Xia Feng dan aku bersama. Selain sementara lebih kaya darinya, apalagi yang kumiliki? Aku akui aku tidak sebaik dia, apalagi beberapa orang. Shen Tianyin melirik Wang Fang. Meskipun dia tidak menyebut nama Wang Fang, yang ia maksud adalah Wang Fang. Wajah Wang Fang memerah. Ya, meskipun dia hebat dan pantas untukmu, temperamen dan kepribadiannya tidak sebaik itu. Dia sangat pemarah, kau akan dirugikan jika menikah dengannya. Lagi pula, dia sangat berkemauan keras, kau akan patuh padanya mulai sekarang. Di mana wajah keluarga Shentu kita nanti? Shentu Yi menimpali. Ya, kau wanita Shentu kami, dan bahkan ketua grup Wanxiang kami. Jika kau membiarkan seorang pria menunggangi kepalamu, di mana ayah dan kami akan berada? Shen Tuwei menatap Shen Tianyin. Sepertinya itulah yang ingin ia katakan, dan ia menunggu jawabannya. Shen Tianyin terdiam sejenak, lalu melirik ke arah kerumunan. Kurasa ini bukan tentang di mana wajahmu, tapi di mana uangmu? Kau? Shen Tuwei gemetar karena marah. Ia mengangkat tongkatnya, seolah ingin memukul Shen Tianyin, tetapi Shen Tianyin bahkan tidak berkedip. Entah kenapa, ia tidak berani melakukannya. Memanfaatkan usia dan senioritas seseorang, yang dijual adalah wajah, identitas seseorang. Jika wajah seseorang robek, bagaimana mungkin menjualnya? Shen Tianfeng lalu menepuk punggung Shen Tuwei lagi, dan berkata dengan munafik, kakek, Tianyin juga punya rencananya sendiri, jangan marah. Tianyin, cepat minta maaf pada kakek. Dia sudah sangat tua, dan marah itu berbahaya bagi kesehatannya. Maaf, kakek. Shen Tianyin meminta maaf. Shen Tianfeng berkata lagi pada Shen Tuwei, kakek, Tianyin sudah minta maaf, jangan marah, kita semua keluarga. Kenapa repot-repot? Shen Tuwei menyingkirkan kerupnya. Shen Tianyin berkata, kakek, aku dan Xia Feng akan menikah saat festival musim semi. Akulah yang menentukan kehidupan cintaku sendiri. Siapa yang aku suka dan dengan siapa aku ingin menghabiskan hidupku adalah urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Oke. Kata Shen Tuwei dengan marah, kau tidak lagi menganggapku sebagai kakekmu, kan? Shen Tianyin menjawab dengan tenang, pernikahanku dan kau menjadi kakekku adalah dua hal yang berbeda. Bisakah kedua hal ini menjadi alasan bagiku untuk tidak menikah? Kau Shen Tuwei sangat marah. Dengan keterus-terangan seperti itu, Shen Tianyin jelas telah menyiapkan panggung untuk pertengkaran. Ia belum pernah seperti ini di depan Shen Tuwei sebelumnya. Ia biasanya menuruti apa yang dikatakannya, bahkan memarahinya, dan ia menahannya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun setelah membawa Xia Feng pulang hari ini, ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Di dekatnya, Shen Tuyi menyenggol Wang Fang dengan punggung tangannya. Wang Fang mengerti dan melanjutkan, hei, kau lihat itu? Tianyin kita dulu sangat sopan, tidak pernah membantah orang tua itu. Tapi setelah membawa anak itu kembali hari ini, dia sekarang berbeda. Dia bahkan berani membantah orang tua itu. Tianyin, aku tidak bilang kau salah. Maksudku, anak itu pasti sudah mengajarimu begitu. Kau seperti ini bahkan sebelum menikah. Jika kau menikah dan punya anak darinya, apakah dia masih akan menoleransi orang-orang seperti kita dari keluarga Shentu? Saat itu, grup Wanxiang mungkin harus berganti nama menjadi Xia, kan? Di mana ada tempat untuk orang-orang seperti kita? Saat itu, aku khawatir kita semua harus berkemas dan meninggalkan grup Wanxiang. Di aula leluhur, keluarga Shentu sedang berbicara. Penampilan Xia Feng seperti serigala ganas, menerobos masuk ke kandang domba mereka, mengancam kepentingan vital mereka. Shen Tuwei terbatuk, dan anggota keluarga Shentu tiba-tiba terdiam. Shen Tuwei berkata, Tianyin, kau tidak bisa menikahi anak itu. Shen Tianyin menjawab, kakek, kita sudah hidup bersama. Aku miliknya, dan aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kakek,
Aku bisa menuruti keinginan kakek dalam hal-hal lain, tetapi tidak untuk yang satu ini. Ini adalah takdirku seumur hidup, dan aku ingin membuat keputusanku sendiri. Baiklah, serahkan pengelolaan grup Wanxiang kepada Tian Feng, kata Shen Tuwei. Serahkan pengelolaan grup Wanxiang kepada Tian Feng, dan aku tidak akan menghentikan kakek menikahi siapapun yang kakek inginkan. Shen Tuwei tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara. Sebelumnya ia hanya mengisyaratkan dan menyindir, tetapi dengan kedatangan Xia Feng, ia tak kuasa menahan diri. Cinta dan karier itulah pilihan yang ia ajukan kepada Shen Tianyin. Aula leluhur menjadi sunyi. Ini adalah momen krusial, dan keluarga Shen Tu berada dalam ketegangan. Keluarga Shen Tu Yi sangat gembira. Shen Tianyin hendak berbicara ketika sebuah kepala menyembul dari balik pintu. Itu adalah kepala Xia Feng. Mata semua orang tertuju pada Xia Feng. Keluarga Shen Tu Yi ingin sekali menyerbu dan menghancurkannya. Mengapa dia masih menghantui mereka di saat genting seperti ini? Xia Feng tersenyum. Apakah kamu sedang rapat? Permisi, saya perlu bicara dengan Tianyin. Saya hanya akan menyita waktumu sebentar. Shen Tuwei tiba-tiba meraung, ini semua gara-gara kamu. Keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Namun, Xia Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Senyumnya yang keji tetap ada. Pak Tua, tenanglah. Marah di usiamu tidak baik. Jujur saja, Tianyin dan aku sudah tinggal bersama, dan dia sedang mengandung anakku. Bagaimana mungkin kamu tega memisahkan kami? Semua orang di ruangan itu ketakutan, termasuk Shen Tianyin. Dia hanya bilang tinggal bersama Xia Feng, tetapi Xia Feng bahkan lebih parah lagi, mengaku sedang mengandung anak darinya. Bingung, pipi Shen Tianyin memerah, meskipun dia tidak hamil. Hening sejenak, diikuti rentetan bisikan. Bagaimana mungkin? Tianyin adalah wanita dari keluarga Shen Tu kita, dan dia juga ketua grup Wanxiang. Bagaimana mungkin dia mengandung anak itu? Aku sungguh tidak percaya Tianyin bisa menjadi wanita seperti itu. Apa kau belum mengerti? Anak ini jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu untuk melawan grup Wanxiang. Dia menjadikan anak di dalam kandungan Tianyin sebagai kartu trufnya, dan dia bahkan tidak peduli dengan orang tua itu. Ya, anak ini sungguh luar biasa. Dia begitu arogan bahkan sebelum menikah, dan Tianyin tidak bisa mengendalikannya. Jika mereka benar-benar menikah dan punya anak, bukankah dia akan mengusir kita dari grup Wanxiang? Shen Tuwei mengangkat tongkatnya, dan aula leluhur kembali hening. Shen Tuwei berkata, baiklah, kau juga ikut. Xia Feng masuk. Ia datang untuk memberitahu Shen Tianyin bahwa ia ingin mencoba mengobati Shen Turen dengan suntikan. Tetapi tentu saja ia tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan orang-orang ini. Xia Feng menghampiri Shen Tianyin dan berbisik di telinganya. Aku punya kabar baik untukmu. Kita bicarakan nanti di luar. Ya? Jawab Shen Tianyin lembut, rona merah di pipinya semakin jelas. Kemesraan mereka berdua di depan umum membuat keluarga Shen Tu merasa semakin tidak nyaman. Shen Tuwei terbatuk dan berkata perlahan, Tianyin, karena kamu sudah punya anak Xia Feng, aku tidak keberatan dengan pernikahanmu. Bagaimana kalau begini? Biarkan Tian Feng mengambil alih grup Wanxiang, dan kamu bisa tinggal di rumah mengurus suami dan anak-anakmu, serta menjadi istri dan ibu yang baik. Bagaimana menurutmu? Shen Tianyin hendak berbicara, tetapi Xia Feng meraih tangannya, mendekatkan wajahnya ke telinga, dan berbisik, biarkan aku yang menjadi orang jahat. Lagi pula, mereka adalah saudara-saudaramu, dan kalian harus rukun di masa depan. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku tidak akrab dengan mereka. Shen Tianyin sedikit tertegun, tetapi dia mengerti pikiran dan niat baik Xia Feng. Dia ragu sejenak dan mengangguk pelan. Xia Feng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung padaku. Jangan bergumam. Shen Tianfeng tidak tahan lagi. Dia berkata terus terang, aku tidak mengizinkanmu masuk untuk bicara. Kau hanya perlu mendengarkan. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku tidak bodoh. Tentu saja aku harus mengatakan sesuatu. Lagi pula, karena kau membiarkan Tianyin membuat keputusan seperti itu, aku jadi punya lebih banyak hal untuk dikatakan. Lagi pula, kita akan segera menikah, dan anak kita akan lahir tahun depan. Urusannya juga urusanku. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Bocah. Shen Tianfeng ingin mengusir Xia Feng. Biarkan dia bicara. Shen Tuwei mencibir. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Xia Feng berdeham dan berkata, karena orang tua itu sudah menjelaskannya, aku akan menyampaikan pendapatku. Kurasa apa yang kau lakukan sudah keterlaluan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Shen Tuyi juga geram. Ia menunjuk hidung Xia Feng. Kau keluarga Shen Tu. Jangan terlalu tak tahu malu. Wang Fang juga berkata, Tianyin, dengarkan apa yang dia katakan. Apa kau mau menikah dengan orang seperti itu? Shen Tianyin tetap diam, pura-pura tidak mendengar. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Xia Feng, dan ia bersyukur. Shen Tuwei mengetuk ubin lantai dengan tongkatnya dan berkata dengan marah,
Biarkan dia bicara. Shen Tuwei mengetuk ubin lantai, dan semua orang terdiam. Xia Feng kemudian melanjutkan, Tuan tua, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau tidak peduli dengan uang. Kau hanya ingin meninggalkan warisan kekayaan dan kemakmuran bagi keturunan keluarga Shentu. Kau bahkan ingin keluarga Shentu menjadi klan yang terkemuka dan bergengsi. Benarkah? Shen Tuwei tetap diam, tetapi kata-kata Xia Feng tampaknya sangat berkesan baginya. Xia Feng melanjutkan garis keturunan adalah konsep konservatif di kalangan orang Tiongkok, dan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan adalah fenomena sosial yang umum. Kau sudah tua, jadi aku tidak heran kau memiliki keyakinan seperti itu. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa, bahkan dalam keluarga kekaisaran, setelah beberapa atau 10 generasi, siapa yang akan mengingat keturunan siapa? Biar kukatakan terus terang setelah 100 tahun, siapa yang akan mengingatmu, Tuan Tua Shentu? Beraninya Xia Feng meyakinkan Shen Tuwei dengan ide ini. Ia menunjuk hidung Xia Feng, diam. Xia Feng tiba-tiba berteriak pada Shen Tu Tianfeng, diam. Kau, beraninya kau menyuruhku diam? Shen Tu Tianfeng terkekeh tak percaya. Xia Feng berkata dengan nada menghina, kau pikir kau siapa? Jangan pikir hanya karena kau didukung orang tua itu kau bisa menindas Tianyin sesuka hatimu. Kukatakan padamu, dengan aku di sini, kau bahkan tidak bisa memikirkan hal itu. Kau, Xia Feng menunjuk hidung Shen Tu Tianfeng. Bagaimana denganku? Kau tak bisa mengalahkanku dalam perkelahian, kau tak bisa mengalahkanku dalam omelan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Dan kau, di sisi lain, memakan makanan mereka dan hanya menatap mangkuk mereka. Tak tahu berterima kasih. Sebaliknya, kau terus-menerus merencanakan kekayaan mereka, bahkan menggunakan orang tua untuk mendukungmu. Jika aku jadi kau, aku akan kencing dan tenggelam jika harus hidup sepertimu. Sungguh memalukan hidup di dunia ini. Xia Feng, yang bertekad menjadi penjahat sampai akhir, tak henti-hentinya mengejek. Shen Tu Tianfeng, bertekad untuk membuatnya marah sepenuhnya. Persetan kau. Umpat Shen Tu Tianfeng, melepaskan diri dari Tan Jingjing dan menerjang maju, menampar wajah Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya, tetapi sebelum tamparan Shen Tu Tianfeng sempat mengenainya, tinjunya sudah mengenai wajahnya. Namun, ia tidak mengenai Shen Tu Tianfeng. Tinjunya hanya berhenti di pangkal hidung Shen Tu Tianfeng dan tidak bergerak lebih jauh. Dia hanya ingin Shen Tu Tianfeng mengerti bahwa dia bisa memukulnya kapan saja. Meskipun tidak terkena, Shen Tu Tianfeng masih bisa merasakan energi angin yang terpancar dari tinju Xia Feng. Dia tertegun sejenak dan tidak berani bergerak sedikit pun. Xia Feng menarik tinjunya, jangan melakukan hal-hal di luar kemampuanmu. Aku tidak akan memukulmu karena kau adalah saudara Tianyin. Mata Shen Tu Tianfeng tampak seolah-olah ingin memakan daging Xia Feng dan meminum darah Xia Feng, tetapi dia tidak berani melakukannya. Semua orang menatap Xia Feng dengan takjub. Tidak ada yang berani percaya bahwa menantu yang belum pernah datang ke pintu akan berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang seseorang dari keluarga Shentu. Apalagi Shen Tu Tianfeng, kesayangan Shen Tuwei. Kakek, apa kau mendengarnya? Wang Fang tiba-tiba menangis. Dia bertindak sejauh ini, dan kau diam saja? Kapan ada anggota keluarga Shentu kita yang pernah dirundung seperti ini? Kau. Kalau orang ini sampai menikah dengan Tianyin kita dan masuk ke keluarga Shentu, aku akan dia atau aku. Xia Feng tersenyum. Pilihanku atau kau? Oke. Apa kau tahu cara pergi ke biro catatan sipil? Prosedur perceraian sekarang mudah dan bisa dilakukan di hari yang sama. Aku sangat marah, sangat marah. Wang Fang mulai mengamuk, menangis dan meracau. Apa semua laki-laki di keluarga Shentu Enyu sudah mati? Dia menindasku seperti ini dan tak seorang pun bicara. Hore. Tak ada yang bergerak. Xia Feng sudah lama bisa membaca pikiran keluarga Shentu. Mereka hanya menunggu hasilnya sebelum memutuskan pihak mana yang akan dibela. Dengan hasil yang belum pasti, mereka tidak akan mudah memihak. Shen Tuwei mengerahkan tongkatnya ke arah Xia Feng. Amarahnya berubah menjadi tawa. Bagus sekali, bagus sekali. Kau, orang luar, sudah membuat rumahku berantakan bahkan sebelum kau menginjakkan kaki di dalamnya. Kalau kau melakukannya, apa yang akan terjadi? Tianyin, bawa dia keluar. Shen Tu Tianyin pura-pura tidak mendengar, berdiri diam, memperhatikan Xia Feng. Dalam sekejap itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak begitu mengenal Xia Feng. Ini pertama kalinya ia melihat Xia Feng begitu kuat dan sombong. Namun, Xia Feng yang tidak masuk akal, bahkan brutal, inilah yang menyentuh hatinya, memberinya rasa aman yang kuat. Beberapa wanita lebih menyukai pria yang kuat dan sombong, sementara yang lain lebih menyukai pria yang lembut dan perhatian. Dan Xia Feng tampaknya memiliki kedua kualitas tersebut. Xia Feng tidak menyadari perubahan halus di mata Shen Tu Tianyin saat menatapnya. Ia melanjutkan, saya akan pergi. Tetapi saya harus menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Anda ingin Tianyin menyerahkan grup Wan Xiang. Mengapa? Apakah karena nama belakang Anda Shentu? Ayah Tianyin mendirikan grup Wan Xiang.
Setelah karirnya sukses, ia tidak melupakan Anda, sehingga Anda juga menjadi kaya. Tetapi sekarang ayah Tianyin lumpuh di tempat tidur. Ia belum meninggal, tetapi Anda telah mulai memaksa Tianyin untuk menyerahkan grup Wan Xiang. Periksalah hati nurani Anda. Bukankah ini membalas kebaikan dengan permusuhan? Semua orang di ruangan itu terdiam. Xia Feng melanjutkan, aku tahu kau merasa telah berkontribusi pada grup Wan Xiang, dan kalian semua bermarga Shentu. Tapi kalau kau bekerja di perusahaan lain, bukankah kau harus bekerja? Kau ingin Tianyin menyerahkan grup Wan Xiang. Apa ada hukum yang mendukungmu? Atau hati nuranimu yang mendukungmu? Menurutku, kau baru saja melihat ayahnya lumpuh di tempat tidur, dan dia hanyalah seorang wanita, jadi kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghitung harta warisan ayahnya. Setelah Xia Feng selesai berbicara, aula leluhur masih sunyi senyap, begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Kata-kata Xia Feng memang kasar, tetapi memang benar. Aku sudah selesai, aku pergi. Xia Feng berbalik dan menuju pintu. Tunggu, Shentu Tianyin memanggilnya. Tunggu sebentar, aku akan pergi begitu aku selesai bicara. Xia Feng terdiam. Shentu Tianyin menatap Shentu Wei. Wajahnya tenang. Kakek baru saja memintaku untuk membuat keputusan. Aku sudah memikirkannya. Kurasa Xia Feng benar. Mengapa aku harus menyerahkan grup Vientani? Ini adalah pekerjaan ayahku seumur hidup, dan aku akan melindunginya. Aku melakukan pekerjaan dengan baik, dan kurasa tidak ada orang di keluarga Shentu yang lebih memenuhi syarat untuk posisiku saat ini. Mengenai masa depan, aku ingin menunggu sampai anakku lahir sebelum mempertimbangkannya. Dengan ini, aku pergi. Kalian bisa melanjutkan diskusi ini. Jika ada yang merasa tidak bisa bertahan di grup Vientani, aku mempersilakan mereka untuk mengajukan pengunduran diri kapan saja. Semua orang di ruangan itu tercengang. Ini keputusan Shentu Tianyin, sungguh kejam. Shentu Wei berteriak dengan marah, pergi. Setelah kau meninggalkan rumah ini bersama bocah itu, jangan kembali. Shentu Tianyin menjawab dengan tenang. Kakek, kau sudah tua dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini lagi. Kau sedang dimanfaatkan, tahu? Keluar. Shentu Wei terengah-engah. Kali ini, Shentu Tianfeng tidak menepuk punggungnya. Wajah tuanya tidak lagi layak dijual, dan ia tidak lagi layak dimanfaatkan. Keluarga Shentu Yi tidak akan lagi memanjakannya seperti dulu. Shentu Tianyin meraih tangan Xia Feng dan berkata dengan penuh kasih sayang, ayo kita pergi menemui ayahku. Ya, jawab Xia Feng. Ia menoleh untuk melirik anggota keluarga Shentu di aula leluhur. Mereka semua menghindari tatapannya, seolah takut ia akan mengingat wajah mereka dan mengejar mereka nanti. Bagi anggota keluarga Shentu ini, masuknya Xia Feng secara paksa ke dalam keluarga Shentu membuatnya ditakdirkan untuk menumpang pada Shentu Tianyin. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Shentu Tianfeng, Shentu Yi, dan Wang Fang menyaksikan dengan geram saat Xia Feng dan Shentu Tianyin pergi dengan penuh kasih sayang. Rencana licik mereka akhirnya berujung pada penghinaan. Hasil ini merupakan ironi yang keji bagi keluarga, tak dapat diterima. Jalan ini sudah mati, bisik Shentu Yi. Dia memilihnya sendiri, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Suara Shentu Tianfeng dingin. Wang Fang berkata dengan getir, ini semua salah anak bernama Xia Feng itu. Dia benar-benar bajingan yang merusak segalanya. Aku tak tahu apa yang dilihat si pemuda kecil itu dalam dirinya. Dia sudah mengandung anak haramnya bahkan sebelum kami menikah. Sungguh memalukan. Shentu Yi berkata, apa kau belum menyadarinya? Shentu Tianyin tertarik pada dominasi pria itu. Dia sengaja mencari pria seperti itu untuk mendukungnya. Ini akan sulit. Dia orang yang sangat sulit dihadapi. Sulit? Ayah terlalu melebih-lebihkannya. Aku tahu seseorang yang akan senang menghadapinya. Aku akan menghubungi orang itu sekarang juga. Senyum sinis tersungging di bibir Shentu Tianfeng. Shentu Yi tercengang. Kau bicara tentang Gu Kewu? Shentu Tianfeng mengangguk. Bukan rahasia lagi kalau Gu Kewu menyukai perempuan pengoda itu. Gu Kewu punya rencana yang sama dengan kita. Tapi kali ini, dia akan menjadi pionku. Tunggu, kesenangan baru saja dimulai. Dalam perjalanan, Shentu Tianyin terus melirik Xia Feng dengan tatapan aneh. Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman ditatap, dan berkata sambil tersenyum, kenapa kau menatapku seperti itu? Shentu Tianyin berkata, aku penasaran. Kau terlihat begitu galak barusan. Aku belum pernah melihatmu begitu mendominasi dan mendominasi. Saat kau bersama Liang Xiao, apa kau juga begitu galak padanya? Xia Feng tersenyum getir. Kita terkadang bercanda, bermain-main, dan hal-hal semacam itu, tapi situasi seperti tadi pasti tidak akan terjadi. Lagi pula, bukankah aku membantumu? Aku sudah memikirkannya. Jika aku memprovokasi keluarga itu, mereka akan tergoda untuk bertindak, dan kau akan bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah kau ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Tentu saja,
Masalah seperti ini harus diselesaikan secepat mungkin. Jika kau menunda, kau akan kurang siap, dan itu sangat berbahaya bagimu, kata Xia Feng. Bibir Shentu Tianyin bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan. Xia Feng berkata, jangan bahas ini di sini. Apakah kau ingat ketika aku datang menemuimu? Aku bilang aku punya kabar baik untukmu? Kabar baik apa? Aku sudah melihat kondisi ayahmu, dan kurasa tidak seserius yang kau kira. Aku sudah belajar kungfu dan akupunktur. Kalau kau mengizinkanku mencoba, mungkin aku bisa membangunkannya. Hah? Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan takjub. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Xia Feng serius. Tapi kau harus membawaku ke tempat di mana aku bisa berobat. Aku tidak ingin kembali ke sini. Shentu Tianyin tiba-tiba memeluk Xia Feng. Xia Feng membeku di tempatnya. Shentu Tianyin membawa Shenturen pergi dan memindahkannya ke sebuah villa di kawasan perumahan mewah di kota, agar Xia Feng bisa merawatnya. Namun, Xia Feng tidak merawat Shenturen hari itu. Sebelum ia bisa melakukan apapun, ia perlu mendapatkan pengalaman klinis. Bagaimanapun, Shenturen adalah pasien lemah yang lumpuh di tempat tidur. Ia tidak boleh melakukan kesalahan. Beri aku waktu seminggu. Selama waktu ini, mintalah ahli gizi untuk memberikan lebih banyak nutrisi dan obat kardiovaskular, serta nutrisi untuk otak. Setelah menenangkan Shenturen, Xia Feng berkata kepada Shentu Tianyin. Nutrisi kardiovaskular? Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan bingung. Xia Feng berkata, penyakit ayahmu terutama disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Memberikan nutrisi dan obat kardiovaskular akan membantu sirkulasi darahnya. Dengan sirkulasi darah yang lancar, vitalitasnya akan meningkat, dan risiko pengobatanku akan berkurang. Kau tahu banyak, tapi kenapa aku tidak tahu kau belajar kedokteran? Shentu Tianyin ingin menanyakan pertanyaan ini ketika mereka berada di kediaman Shentu. Tetapi ia tetap diam di depan keluarganya. Xia Feng tahu ia akan menanyakan hal seperti itu dan telah menyiapkan jawabannya. Guruku mengajariku bahwa kungfu dan pengobatan tradisional Tiongkok merupakan inti dari pengobatan Tiongkok, dan keduanya memiliki banyak kesamaan. Shentu Tianyin tersenyum. Sepertinya gurumu tidak menganggapmu hanya murid biasa. Dia mewariskan semua keahlian uniknya kepadamu. Dia pasti sudah lama ingin melatihmu menjadi menantunya, kan? Xia Feng tersenyum canggung. Oke, cukup bercandanya. Shentu Tianyin bertanya lagi, seberapa yakin kamu ayahku bisa bangun? Xia Feng berpikir sejenak, 50%. 50%? Ya, 50%. Xia Feng berkata, aku tidak terlalu yakin. Jika menurutmu risikonya terlalu besar, kamu bisa memilih untuk menyerah. Shentu Tianyin berpikir sejenak, tidak, kami sudah berobat ke rumah sakit terbaik di dunia, dan tidak ada cara untuk merawatnya. Jika situasi ini terus berlanjut, ayahku tidak akan punya banyak waktu lagi. Kurasa jika dia bisa bangun bahkan semenit saja, dia pasti bersedia mengambil risiko. Lanjutkan saja pengobatannya, dan jangan khawatirkan masalah yang mungkin timbul jika gagal. Kau begitu percaya padaku? Shentu Tianyin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kalau tidak, apa aku akan membiarkanmu melakukan kebaikan seperti ini? Xia Feng berkata, baiklah, aku akan kembali ke sini seminggu lagi untuk mengobati ayahmu. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Shentu Tianyin berkata, aku akan mengantarmu pulang. Xia Feng berkata, tidak, aku akan memanggil taksi saja. Alis Shentu Tianyin sedikit berkerut. Kita akan menikah, dan aku sedang hamil anakmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu naik taksi pulang?